banyak yang mau jadi pebisnis tentunya kan Aha, ini, aha. baik dari sisi ini ya, iklim usaha, Ya. negara dan sebagainya gitu. Tetapi memang, balik lagi kalau misalkan tidak dibekali dengan mindset yang benar Mhm. itu bisa bahaya gitu ya. Memang kita ketika memilih seorang, ini ya pemimpin gitu ya, Aha, capres tentunya kita harus tahu aha. gagasannya, visi misinya apa Yes. nantinya gitu ya. Tetapi sebenarnya Biar semakin seru gimana mmm, kalau kita sekalian skimming ya, review oh review, apa aja? secara iya. Halo semuanya, welcome back to Tenggara Talk by Alia Nur Syabrina. It's me, I'm back, it's Alia. And right here, right now, kita kedatangan orang yang sangat-sangat inspiring, yang bisa merubah semua tantangan dan juga kondisi-kondisi yang wow di hidupnya menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang sangat positif, yang pastinya sangat bagus untuk sharing ke anak muda. Please say hello and welcome to Coach Ichan. Halo. Wah seneng banget nih akhirnya bisa mampir ke Iya, Tenggara Talk oh my akhirnya ya. god, akhirnya. Terus gimana Coach Chan, di pagi hari ini, di bulan November ini, apakah, tadi malam tidurnya nyenyak, udah makan, udah sarapan? Kan kemarin baru ketemu. Iya, sebenarnya ya, Sebenarnya ya. sebenarnya netizen, kita baru ketemu loh semalam, lucu banget loh. Bener baru Iya, ngeliat nonton teman kita ya, perform iya, nyanyi ya. iya. Seru seru seru. Gimana, aman hari ini, happy? Happy banget, seneng banget. Jadi, menjalani apa ya, 2 kehidupan dalam artian kalau kemarin, sisi musiknya gitu ya, terus kalau hari ini kayak sisi, pebisnis trainer gitu-gitu. Jadi seru. Jadi Uh. kayak kemarin gayanya gaya musisi, kalau sekarang gaya pebisnis, gaya trainer ya. Alia juga nih kayaknya. Oke. Iya. Nah, mungkin boleh nggak Coach Ichan coba Mmm. perkenalkan diri secara singkat ke viewers-viewers, mungkin ada viewers dari Tenggara Talk yang belum kenal. Jadi ini maksudnya apa nih? Siapa? Kenapa ada 2 kepribadian? Apa jangan-jangan dia Hannah Montana ya? Waduh. Iya, gimana? Silakan. Oke, lihat mana? Sini. Lihat, ke situ Lihat Alia, boleh. lihat sini. Ke situ boleh. Oke. Oke, halo Tenggara Talks. Tenggara apa tadi? Tenggara Talk Oh, aja, Tenggara Tenggara Talks Talk. sebenarnya ya. Panggilannya Tenggara Talks juga? Iya, panggilnya Tang Teng guys. Oh, teng Iya, halo guys aja, halo Oke, viewers, halo halo guys. viewers. Oke, perkenalkan gue dengan Muhammad Irsan. Tapi biasa, para murid-murid sama tim gue manggilnya Coach Ichan. Jadi gue ini adalah, seorang trainer, seorang pebisnis training, punya bisnis namanya Cari Ilmu. Itu kayak lembaga pelatihan yang fokusnya untuk adult learning, jadi yang para dewasa-dewasa gitu ya. Jadi, untuk ningkatin karir sama kewirausahaan. Nah, ini gue selain sebagai pebisnis, atau seorang trainer juga seorang musisi bareng kayak Alea nih. Jadi, menjalani aktivitas sekarang ya kalau nggak ngajar, ya nyanyi, perform, gitu. Mantap, very inspiring, oh my god. Ini Thank you. bener-bener, balance ya antara otak kiri sama otak kanan ya, Banget diolah banget. banget Gue tuh ya. dari kecil dari kuliah ya, Aha, itu aha, tuh selalu bimbang di antara otak kanan, otak kiri. Jadi heeh, gue, dulu kuliah tuh di Bandung, di mhm. ITB. Nah, ngambil jurusannya tuh matematika. Jadi otak kiri banget kan. Nah, Oh, tetapi gue tuh, dari dulu seneng banget sama yang namanya seni. heeh. Jadi ambilnya tuh kayak, unit-unit kemahasiswaannya tuh justru kayak bikin film gitu, terus kemudian Oh, kalau dulu ya kalau di SMA kayak paduan suara gitu yang kayak gitu, Tapi mhm, gue, diseriusin gitu, jadi itu untuk otak kanannya. mhm, Sampai mhm, akhirnya pas waktu tahun keempat gue harus memilih gitu, ini mau terus otak kanan atau otak kanan di unit-unit kemahasiswaan atau otak kiri mhm. yang di pelajarannya. Nah kemarin karena IP-nya kayak nggak nyampe 3 gitu kan, terus Sempet ya ada kayak masa itu sempet ya? sempet, Oh. nggak nyampe 3 karena terlalu sibuk sama bikin film, karena kan Oh, kayak sutradara gitu. Jadi iya, ada iya. LFM namanya Liga Film Mahasiswa ITB gitu. Jadi gue tuh Oh, dari dulu emang suka bikin konten, yang ya. zaman-zaman pakai kamera segede gaban gitu loh. Iya, iya, iya. Heeh, jadi bukan ya kayak kayak ini aja, kayak ada dance-dance juga, bikin-bikin iklan, itu tahun Wow. 2001. 2001, Wow. 2002. Jadi udah Wah. bikin-bikin kayak gitu. Nah, sampai akhirnya IP-nya kok jelek banget. Terus kayak pertanggungjawaban ke orang tua gimana nih? Terus akhirnya ya udah deh di tahun keempat fokus.
Jadi agak ditinggalin yang otak kanannya, terus kemudian ya udah jadi terbaik dulu di otak kiri, Mhm. di matematiknya, terus kemudian ya udah kerja kantoran, terus sampai akhirnya udah ada resource sumber daya akhirnya baliknya ke seni lagi, ke otak Iya. kanan gitu dan akhirnya itu nge-balancing semuanya, That's gitu. good, wow. Jadi, terakhir tuh malah ke film ya, pantesan music videonya Mas Ican bagus-bagus. Ya, bener, semua harus Iya, ada ceritanya. iya iya iya. Iya, thank you thank Nah, you. pertanyaan yang pertama nih yang ngebuka yang bikin netizen pasti Mmm, makin kepo banget ya. Sebenarnya inspirasi utama nih, motivasi utama mendirikan Cari Ilmu tuh apa? Karena kan netizen banyak yang kenal Coach Ican tuh sebagai, the man behind Cari Ilmu. mhm. Itu tuh sebenarnya motivasinya apa ya? Dan, kenapa masih berkomitmen di situ sampai sekarang? Walaupun udah branch out ke dunia musik juga dan Mhm. branch out ke bidang-bidang lain mungkin, tapi tetap komitmen utamanya sepertinya di Cari Ilmu. Why? Oke, benar. Jadi gua tuh sebenarnya, dari kecil, dari Mhm. kayak pas misalkan SD gitu ya. Ya Iya. kalau nggak apa-apa ya? It's okay. Assalamualaikum Oke, assalamualaikum. salam. Dia kepo juga Oh, Sama kepo Cari ya Ilmu kepo ini. ya? Iya, dia pengen belajar. Oh gitu ya. Iya, Jadi kenapa nih? Motivasinya apa nih? zaman dulu pas waktu SD, Heeh. kayak gue tuh kayak jadi orang yang selalu dicari sama teman-teman gue ketika besok mau ujian atau bentar lagi mau Wih, ujian. wih, Kenapa? Karena minta diajarin. Nah, wih. jadi gue tuh udah punya bakat untuk ngajar tuh dari kecil, dari tadi Mhm. dari SD sampai SMP, SMA, kuliah itu pasti kalau ada ujian tuh kita ya pasti belajar bareng gitu dan gue tuh tipe orang yang seneng banget gitu ngajarin orang karena gue percaya bahwa kalau kita mau ngerti Mhm. itu kita harus bisa ngajarin lagi apa yang kita tahu ke orang lain gitu. Jadi kalau Setuju setuju. jadi itu kayak step ahead lah gitu, lebih di atas lagi gitu dibanding kayak belajar sendirian gitu. Nah, terus kebiasaan itu sampai kebawa di dunia kantor juga. Nah, ketika gue di kantor misalkan, gue kan waktu itu kan di perbankan. Jadi, 13 tahun di dunia perbankan, keuangan gitu. Jadi, waktu itu gue di kalangan para anak-anak kantor tuh kayak dianggapnya kayak generasi Gen Y yang kayak mendobrak gitu loh. Jadi dalam artian karena gue kan orang matematik, data, financial mathematics gitu yang ilmu baru lah gitu ya saat itu gitu ya. Jadi banyak main, data management, data analytics gitu, udah ngomongin, propensity model, forecasting gitu yang kalau sekarang kan banyaknya kayak AI apa something gitu ya. Nah itu akhirnya kayak teman-teman yang di kantor tuh yang kesulitan kayak belajar Excel, lama mereka kalau di kantor gitu ya. Jadi gue suka kayak ngajar-ngajar Excel, ngajar-ngajar public speaking, presentation gitu dan sampai orang-orang HRD, HR tuh kayak minta gue tuh suka jadi trainer, padahal sebenarnya itu kayak, informal aja gitu. Terus sampai akhirnya 2018, 5 tahun lalu, gua itu, mengalami yang namanya PHK, pemutusan hubungan kerja. Itu tahun Iya, berapa tadi? 18, 18. 5 tahun lalu. Berarti itu justru sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, Wah, iya. Jadi gue di PHK, tapi karena memang kondisinya gue memang sebaiknya di PHK, harus istirahat dulu. Karena kena, lumpuh, penyakit. Jadi penyakit langka ada namanya periodic paralysis pokalemi, itu kayak penyakit yang bikin badan itu kalium itu keluar. Kalium tuh kayak wah. ion dalam tubuh yang bikin, ini langkanya sampai penderitanya tuh paling cuma 2 ribuan di Indonesia. Heeh, jadi cuma langka banget deh. Jadi bener-bener, 9 bulan itu di rumah sakit, back and forth bolak-balik rumah sakit, sampai akhirnya dapat, "Ya udah mau nggak nih tawaran paket PHK?" Ya udah gue ambil karena emang gue butuh gitu, butuh istirahat dulu Oh, gitu. Nah, tapi kan tentunya ketika udah kondisinya membaik, ya mhm. kondisinya membaik, penyakit itu, tetap harus ini dong, tetap harus, pundi-pundi harus tetap ada dong gitu Iya, kan. Iya, bener. bener, kalau nggak habis kan uang pesangonnya gitu. Mhm. Nah, sampai akhirnya gue tuh percaya sama, didikan orang tua gue karena memang, background keluarga tuh kayak kakek itu punya kampus di Bandung, terus kayak bokap tuh kayak, eee, bener-bener kayak suka banget sama baca buku gitu. Jadi gue Ah tuh kalau dari kecil tuh udah biasa biasa dibawa ke inilah toko buku gitu ya, yang di mana mhm. selalu mindset-nya tuh kalau mau hidupnya berubah harus banyak cari ilmu gitu, harus banyak baca buku. Nah, sampai akhirnya di kondisi gue tidak berdaya, ya udah,
banyak baca buku tuh, ikutan training, sampai akhirnya ketemu teman-teman, pas waktu S2, S1, mereka semua pada bilang, "Chan sibuk apa sekarang?" Gitu, karena mereka tahu habis sakit. Terus kayak, "Nggak tahu nih mau ngapain, tapi gue banyak ikutan training sih. Kenapa nggak jadi dosen?" Mmm. Nah akhirnya waktu itu, apply jadi dosen 2018, cuman belum bisa, karena lulusan S2, ya dibilang harus S3. Nah, Mmm. kan niatnya kan mau cari uang ya. Nah, Mhm. terus kemudian ya udah, ketika kesempatan itu nggak ada, kenapa nggak bikin kesempatan? Jadi kayak, Iya. bikin deh lembaga pelatihan, terus kemudian klien-kliennya siapa? Teman-teman sendiri aja yang ternyata mereka punya punya ya udah posisinya udah ada yang di director dan sebagainya. Jadi udah banyak portfolio tuh Mhm. saat-saat awal memulai gitu. Karena Mhm. mereka bilang memang passion lu kayaknya emang sukanya ngajar. Jadi mereka Mmm. jadi klien-klien cari ilmu di awal di corporate segment. Mmm. Terus sampai akhirnya bikin itu karena kondisinya tadi terpaksa, tapi memang ngelihatnya prospek education tech itu waktu itu tuh masih luas banget. Jadi Mmm. bener-bener kalaupun ada education tech itu masih di segmen anak-anak SMP, SMA, Sekolah, sekolah iya. gitu. Jadi belum yang adult learning, jadi belum banyak yang masuk tuh. Jadi Oh. bener-bener, cari ilmu saat itu bikin training apa tuh pasti penuh gitu, apalagi kayak Wih. training-training kayak digital marketing gitu-gitu. Uh. Nah, terus sampai akhirnya ya udah kita, konsisten terus gitu ya, yang awalnya kayak trainernya aku sendirian gitu ya, sekarang kita udah ada ratusan trainer gitu, kayak gitu sih. Gitu, Wah, keren keren gitu keren deh. keren. Jadi memang inspirasi utamanya karena dari, kemepetan itu ya, Bener, the power of kepepet. iya, kepepet dan nggak ada banget kesempatan nih, padahal kamu udah mau daftar, "Mau kok ngajar jadi dosen." "Lah Iya malah harus S3." "Kamu mau iya S3 harus ada dananya juga ya, iya, say, mohon maaf nih." bener. Tapi kemarin akhirnya Iya. dipanggil lagi Oh jadi iya? dosen akhirnya. Akhirnya Akhirnya bisa? jadi dosen di kampus itu Oh bisa ya? akhirnya ya. Sampai sekarang kah? Enggak, itu Enggak. dosennya dosen kayak semester gitu, satu semester Oh, ngambil mata kuliah apa gitu. I see, paham Heeh, paham. gitu, dosen-dosen Iya, praktisi sebutannya, bener bener. heeh. Tapi seenggaknya when you were at that point kan ada nothing to lose gitu, rasanya kayak, I have Mhm nothing to lose, kayak emang udah di poin di mana kayak, "Udahlah kita coba aja dulu." Lagian mhm, kalau misalkan, ditanya prospek ke depannya kan hanya antara, sukses atau nggak sukses cari yang mhm lain. mhm, Kalau sukses ya lanjut terus, kalau nggak sukses ya udah tinggal apa, readjust strateginya lagi bener dong dan habis bener itu cari usaha lain gitu. bener Dan bener ternyata it works, sampai bener sekarang bener. juga, wah ratusan Iya trainer, oh my iya. god, Jadi, amazing. apa ya, memang penting juga kita ngebaca peluang pasar ya. Oh iya. Jadi kayak, saat itu memang 2018, tadi, education tech-nya tuh belum booming, apalagi kan itu kan Iya. sebelum pandemik ya. Iya. Nah, terus kemudian, gue juga nggak tahu kalau pemerintah tuh punya program, Mhm. Kartu Prakerja namanya, yang ternyata itu bisa bikin atau bener-bener visi misi cari ilmu itu bisa ada di situ gitu. Mmm. Jadi ketika ketika Kartu Prakerja, yang memang merupakan program dari Pak Jokowi itu launching di 2019 dan mulainya 2020. Mhm. Nah, pada saat pandemik gitu ya, Mhm. nah itu makanya cari ilmu udah siap. Mmm. Jadi kita emang bener-bener secara produk, visi misi, itu udah bener-bener bisa ngebantu program itu gitu. Iya, nggak yang Nah, tiba-tiba ada buat support gitu, tapi ketika, hadir, kamu udah ada pengalamannya dan pokoknya ready banget dah udah gitu. ready, Iya. bener. Jadi akhirnya menjadi yang, dipercaya dan, Mmm. salah satu yang terbesar juga di Wow. ekosistemnya Kartu Prakerja, gitu. Jadi, Ah. tetap ngebaca peluang market, ini arahnya ke depan tuh kayak apa sih? Mhm Apalagi di mhm. tahun-tahun politik gitu, itu kan pasti kan ada Iya. tahun, transisi ya, Iya betul. perubahan. Jadi itu penting banget gitu, yang mungkin, Iya. kita kadang suka antipati gitu ya, Heeh. sebagai, pemilih gitu ya. Mhm. Kadang kayak, "Ah, nggak ngaruh ah," gitu. Maksudnya ngapain, milih gitu, mending jadi golput aja karena ujung-ujungnya hidup susah juga, kan banyak yang Iya. komplain seperti itu. Heeh. Padahal nggak sadar sebenarnya dengan kita, apa ya, tahu kebijakannya atau arahnya nanti kemana gitu, Mhm. kalau kita milih, capres atau cawapres tertentu itu bakal kayak gimana, itu sebenarnya ngaruh gitu. Banget, Heeh, setuju. kayak gitu. Nah, sebenarnya Coach Chen, aku tuh masih ini loh, masih Mmm, kepo. Ketika akhirnya menjadi, mitra resmi ya ya. untuk program Kartu Prakerja, itu tuh Coach Ican di-approach sendiri sama, orang-orang di pemerintah atau Coach Ican yang mengajukan diri, gimana ceritanya? Kok bisa bisa terjadi itu? Prosesnya tuh seperti apa? Aku kepo banget, boleh nggak kasih tahu? Spill dikit dong. Iya, jadi memang program, Kartu Prakerja tadi kan memang udah disebut-sebut di tahun 2019 pada saat memang,
ini ya, capresnya Pak Jokowi gitu ya, Mmm, tetapi memang implementasinya 2020. Nah, mhm. ketika pandemik itu memang akhirnya program ini jadi program unggulan yang tadinya, sifatnya tuh kayak memang mau ngebantu para ini ya, calon pekerja Mhm. untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya, atau meningkatkan skill yang ada atau mempelajari hal yang baru gitu. Nah, tetapi karena, 2020 itu pandemik, Iya, jadi akhirnya itu menjadi booming karena diganti jadi program semi bansos, heeh, bantuan sosial heeh, gitu. Nah, sifatnya itu memang ini, eee, apa ya, satgas gitu yang di mhm, mana satuan tugas di bawahnya, Kemenko, Ekonomi Pak Erlangga gitu, di oke. mana jatuhnya semuanya itu senengnya tuh, apa, transparan prosesnya. Jadi kalau mau menjadi mitra pun, tentunya, sifatnya pengajuan gitu ya. Kita ngajuin gitu Oh, sebagai karena mitranya kan ada macam-macam. Ada mhm, yang sebagai lembaga pelatihan, mhm, ada sebagai, istilahnya digital platform mhm, atau mitra ini, mitra-mitra pembeliannya mhm, gitu ya. Terus kemudian ada juga pembayaran mhm. kayak e-wallet gitu-gitu, Iya, heeh, ada juga job-job portal heeh, gitu atau kampus gitu, itu yang menjadi mitra dari ekosistem kartu prakerja dan itu sifatnya, terundang gitu. Jadi kayak misalkan ah, e-wallet, ada yang warna ijo gitu kan, ada yang warna ungu gitu ya, itu bisa bisa apply dan nggak semuanya juga mau ini, nggak mau join, termasuk yang sebagai digital platform gitu. Misalkan yang mmm, besar-besar kayak yang hijau gitu ya, mhm, itu ada gitu mhm, kan, tapi yang orange itu mhm. nggak ada gitu. Jadi itu sifatnya Oh, sebenarnya bisa ini, bisa bisa apa, bisa pengajuan gitu. Jadi, oh, pastinya ada kurasi, ada pengecekan untuk semua, tadi, calon oh. mitra. Tapi kalau memang yang paling banyak tentunya lembaga pelatihan ya. Iya, Yang iya. mendaftar banyak banget, itu sampai ribuan ya, yang daftar ribuan, cuma memang yang bisa terpilih, tergabung paling cuma ratusan aja, 200-an ya, I see. gitu. Wow, Memang awalnya sempat ini juga di 2020 banyak negatifnya kenapa tuh? gitu. Kenapa? Karena, eee, mungkin dianggapnya tadi ya, pelatihan itu kan bisa dibilang banyak yang, eee aksesnya gampang untuk ditemukan, kayak misalkan yang gratis di YouTube gitu Iya, ya. Jadi kayak banyak yang menganggap program ini ujung-ujungnya duit lah gitu ya. Ujung-ujungnya untuk memperkaya pihak-pihak tertentu gitu. Dan di satu sisi isu besarnya tuh saat itu memang ada banyak konflik of interest. Konflik of oh. interest tuh misalkan, oh salah satu pemilik, eee, ini platformnya itu juga sebagai tenaga ahli gitu dari Pak Oh oh Jokowi oh gitu ya, kayak gitu oh tuh. oh, kayaknya aku sempat baca deh itu. Gitu kan. Nah, jadi Oh, sempet lah kayak kayak, BPK masuk gitu ya, mhm, Badan Pemeriksa Keuangan masuk untuk memperbaiki gitu, yang boleh sama nggak boleh apa, mmm, wajar. mmm. Namanya juga program baru, di awal pasti banyak pro and cons, tapi, sekarang udah tahun keempat, tahun depan tahun kelima, semuanya makin baik sih, semuanya makin, good corporate governance gitu ya, jadi Wah, semakin rapih gitu. wah, Pembayarannya juga bagus, impact dampaknya juga aku lihat juga semakin semakin bagus. Jadi kalau dulu misalkan pembelajarannya tadi ya, cuma 2 jam, 3 jam, kalau sekarang harus, eee, lebih lama, 15 jam. Jadi sifatnya kayak bootcamp gitu. Jadi bener-bener ah, effort dari lembaga pelatihan tuh juga besar banget gitu iya untuk bener bener, memastikan orangnya hadir. heeh, Orangnya hadir, orangnya emang ngerjain kuis-kuisnya. mmm, Jadi memang dipastikan kualitas atau outcome-nya itu juga juga terjadi, gitu. mmm. Wah, panjang Gitu, bener ya dan artinya panjang. artinya menjadi mitra resmi itu pun juga Hal yang mudah ya? bukan hal yang Heeh, mudah dan juga bukan sesuatu yang ece-ece gitu, emang bener terbukti prosesnya sampai akhirnya bisa meluluskan ini murid-murid itu tuh panjang ya. bener, dan Bener nggak semuanya bener. juga lulus juga kan. Oh my Iya, god. kalau misalkan peserta yang nggak hadir ya ya pasti nggak lulus gitu. Oh, Heeh, bener terus kemudian ada yang bener. udah hadir, cuma dia nggak ngerjain kuisnya, nggak memenuhi standar minimalnya, Heeh itu heeh. juga juga jadinya nggak lulus gitu. Iya 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 iya. Mungkin kalau tahun sebelumnya pas waktu bansos, itu lebih mudah syaratnya, cuman di Mhm. tahun ini kita udah skema normal, nah itu syarat-syaratnya udah lebih lebih ini sih, lebih lebih ketat, gitu. I see. Berarti dalam sisi demand itu ternyata demand-nya tetap cukup banyak ya? Banget. Banyak banget ya? Pelamarnya tahu nggak berapa, Alia? Berapa? Dari udah tahun keempat ini, Berapa? udah dalam 4 tahun. Yang udah diterima ya, yang Heeh. udah dapat program Kartu Prakerja itu sekitar 18 juta orang. Are you serious? Yes! 18 juta Wow! orang itu udah nerima, tapi pelamarnya tahu nggak udah sekitar berapaan? Berapa? Berdasarkan data, 80 jutaan.
Makanya program Kartu Prakerja itu bisa dibilang salah satu program yang paling sukses, Mhm, dari, ini Pak Jokowi gitu ya. mhm, Yang di mana memang, dampaknya itu memang banyak terlihat karena kita juga di Cari Ilmu juga bikin survei tuh mhm, ke mhm. para alumni kita, kalian setelah ikut pelatihan, itu ada kenaikan pendapatan nggak sih? Heeh, setelah Ah, yang tadinya nggak kerja, jadi kerja nggak sih? iya, Gitu, iya, kayak gitu iya, sih. iya. Jadi, ya walaupun memang mungkin nggak yang 100% tiba-tiba jadi kerja, jadi punya Oh. kerjaan, atau naik penghasilan, tapi setidaknya angkanya progres gitu. Bener, dan itu kan kalau soal dapat kerja atau enggaknya itu balik lagi ke rezeki masing-masing ya, peruntungan Bener juga dan bener, ada. persaingan, Persaingannya dari ketat ya, itu ya, mhm. dari, ketenagakerjaan kan juga kita nggak Iya, ada yang bisa tahu, apalagi bener, dari tren-tren politiknya juga, wah kita nggak ada yang tahu. Hanya saja, walaupun itu hal yang di luar kendali kan masih ada yang kita bisa kendalikan, yaitu ilmu kita, skill bener kita, dan itu bener. nyarinya di cari ilmu, Cari ilmu, masuk iya. masuk 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 masuk. masuk. Tetep aja nih, kenapa aku nanya demand ya, Coach, Oke, karena, aku sendiri kan suka banget nonton YouTube, nonton mhm Netflix, nggak sedikit ya, mhm video-video yang memberikan edukasi dan juga, step by step on how to do this, how to do that. Aku juga tipe orang yang suka banget nonton-nonton dokumenter gitu, jadinya aku kepoin, mhm. di YouTube itu banyak banget video-video yang edukatif yang sekian jam. Bahkan Iya, kalau emang si yang punya channel rajin banget, dia naruh video yang 10 jam di bener, channelnya. Dan itu kita tinggal akses secara gratis mhm, pula. Tapi ternyata demand-nya masih banyak ya untuk yang cari ilmu yang ya walaupun di YouTube gratis tapi ini ada. banyak, What do you think is the reason behind that? mmm. Kita sekarang ngomongin segmen kali ya, Mhm. segmen prakerja ini tentunya banyaknya kalau kita ngomong piramida tuh piramida paling bawah gitu, yang di Ah, mana memang mereka untuk, eee, misalkan kita running-nya by Zoom gitu ya, mereka ah baru sekali tuh yang namanya, ikut pelatihan yang lewat Zoom di mana mereka harus install dulu gitu. Terus Oh. kemudian, ya jadi memang segmen bawah gitu ya, terus kemudian Mmm. mereka kayak 90% lebih gitu ya, itu adalah pelatihan pertama mereka. Mereka nggak pernah ikutan Oh. pelatihan-pelatihan apapun, mau itu yang Mhm. di YouTube dan sebagainya. Jadi Oke, emang, oke, oke. mungkin beda segmen sama Alia gitu ya, Oh, atau mesti sama gitu para ya? para Gen Z yang mungkin di metropolitan gitu ya. Tetapi ini kan banyak Oh. banget kita ngomongnya tuh, daerah atau kota-kota tier 3 gitu yang Oke. kadang gue juga bingung itu di mana gitu, kotanya gitu beneran. Karena ini bener-bener dari sampai Papua pun ada kan gitu. Jadi Wah. jadi emang kita nggak ngomong di ya kota tier 1 ya, ibu-ibu Mhm, kota provinsi gitu. Tapi banyak banget yang memang, akses, ke pendidikan atau bahkan ke YouTube dan sebagainya itu sangat-sangat sulit gitu. Jadi mhm. memang akhirnya ujung-ujungnya kayak dipaksa untuk belajar gitu. Dia dipaksa belajar tapi harus ada iming-imingnya gitu. Iming-imingnya kan Apa? memang kalau yang tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya itu kan bansos, Ah hah, dia ada bantuan sosialnya. Tapi ah. kalau di sini ya iming-imingnya, lebih ke untuk, dapat sertifikat gitu. Gitu sih. Ah, Jadi iya, iya, memang iya. sekarang skema normal tadi sekali lagi udah lebih, apa ya, udah lebih sesuai dengan tujuan awalnya, I gitu. see, Beda dan sama yang tahun-tahun lalu. iya, iya, iya. Oh, dan dengan sertifikasi itu pula gitu kan ada bukti konkretnya kalau, "Wah, aku udah selesai ini, udah punya skill-nya, jadi kalau masukin Lamar CV," kerja iya lebih kan, lamar kerja kayak lebih konkret, "Ini loh CV aku segini, pengalaman bener. segini, udah ada sertifikat Iya, apa." lebih berpeluang untuk diterima, Betul, betul. bener. Daripada kayak nonton di YouTube aja sih buktinya apa, kamu udah ahli kalau Iya dari YouTube iya, doang. Oh ya, paham, bener. paham. Jadi tetap ada value added-nya lah gitu yang didapetin Mmm, oleh para peserta prakerja. Jadi walaupun misalkan nih ya, 3 tahun pertama kita bansos kan yes, awalnya. Baru yes. tahun ini yang skema normal, yang Heeh. jamnya Heeh, ditambahin, heeh. eee, insentifnya dikurangin gitu Oke, ya. Tetapi ternyata peminatnya gede, tetep tetap ya, gede gitu. heeh. Yang di mana mereka mayoritas udah bukan yang nyari insentif yang besar lagi gitu, tetapi memang Ah, mencari ilmunya, mencari mencari tadi sertifikatnya, mencari value added-nya gitu. Makanya kenapa oke. kita di Cari Ilmu juga nggak cuma fokus untuk, lembaga pelatihannya aja, tetapi Mhm. juga, bantu untuk penyaluran, untuk tenaga kerja, atau bikin-bikin kayak business coaching untuk yang ujung-ujungnya mau jadi pebisnis gitu. Jadi Mmm, kita memang dari awal maunya jadi solusi terpadu untuk wis, ningkatin karir kewirausahaan. Jadi nggak cuma sekedar, di hari H trainingnya aja gitu, heeh. tetapi after service-nya, after after, trainingnya itu apa nih yang bisa dibantu gitu sih. Wah, salut aku, ternyata strateginya tuh lumayan mateng nih jadinya, Mmm, bukannya sekedar, thank you. mungkin
passion-nya coach kan Ngajar ngajar, aja jadi ya udah gitu. ngajar hari aja, tapi Enggak enggak, sih. ternyata sangat, matang, strateginya jelas ya, dan Amin. itu yang udah aku lumayan ngejawab kan, tadi kan aku kan bisa YouTube aja dan Heeh. cari di Google gitu, how to do this, how to do that, tapi ternyata memang added value-nya adalah sertifikatnya itu ya, itu Bener, tuh dan ada mahal. penyalurannya juga, penyaluran Iya, kerjanya untuk yang betul betul. berprestasi atau yang, bisnis-bisnis coaching gitu. Yes. Karena kayak kita juga sering, kayak ketemu sama para alumni. Mhm, Kayak terakhir kemarin di bulan apa ya, Agustus, September, itu kita ke Lampung, di mana mhm. bikin acara kayak temu temu alumni gitu, yang dari Cari Uh, Ilmu tapi yang khusus Lampung gitu. iya Nah iya itu yang iya. hadir kayak ada 200-an, itu mereka bener-bener datang pengen padahal sebenarnya talk show aja untuk Mhm, kayak, after this apa ya, jadi mhm, pengen ngegali lah gitu dan mhm, ternyata mayoritas itu kayak memang ngerasain dampaknya langsung, tetapi mereka tetap butuh pendampingan gitu setelah setelah mmm, trainingnya. mmm, Ya terutama ke para pebisnis UMKM. Jadi biasanya yang datang mhm, tuh yang UMKM tuh, karena kan mhm, hari kerja gitu kan, mmm. nah kalau yang udah kerja kan mungkin susah datangnya ya, tapi jadi yang datang itu rata-rata para pebisnis-bisnis UMKM, di mana mereka tuh kebingungan Mmm, kebingungan, misalkan apapun mau mereka memasarkan di marketplace, itu mereka bingung, legalitas mereka iya bingung iya gitu, iya iya. banyaklah digitalisasinya bingung gitu. Jadi kayak makanya di sini, kita juga paham walaupun ini kartu prakerja dulunya prakerja, untuk Heeh, lebih ke kantoran, tapi sebenarnya segmen UMKM gitu ya, usaha mikro kecil menengah itu potensinya tuh besar banget gitu. iya dan Heeh. setelah kerja bukan bukan cuma before kerja, bukan cuma prakerja, tapi pas kerjanya juga butuh Butuh pelatihan, bener, eh, butuh pelatihan, pelatihan buat training training. upskilling gitu ya, Yes, buat bener. upskilling, untuk Iya, naik lagi levelnya, I skill-nya see, gitu ya. wow. Bagus bagus, artinya cari ilmu sangat bertanggung jawab juga untuk memberikan, peluang, pembelajaran yang Mhm, lebih banyak ya untuk orang amin. ke next step selanjutnya, Bener, termasuk iya. kita menariknya kalau di Cari Ilmu yang membedakannya, karena founder-nya penyanyi kan, semua kalau dengerin webinarnya, itu pasti lagunya lagu Cari Ilmu yang diputer. Eh, promo, Promo, masuk nggak? slay slay. Nah, emang ini Iya, pas banget aku juga mau nanya ini apa nih, kan, musik? iya karena kan, passion-nya di ngajar dan juga passion-nya di nyanyi. Iya, Ah, ada nggak sih ini pertanyaannya agak out of the mmm, box ya, ada nggak sih momen-momen yang Mas Ican Coach Coach Ican Ijan Coach Ijan. alamin tuh dan jadi, satu pencerahan dan nyadar bahwa, "Oh, ini saling melengkapi loh Mmm, antara nyanyi sama ngajar." Kira-kira apa ya momen-momen tersebut dan, apakah ada momen-momen inspirational lainnya yang bisa disampaikan ke netizen nih? oke Siapa tahu mereka juga bergejolak dalam hatinya mirip sama oke coach gitu, pengen bermusik juga, tapi gue juga pengen di kantoran. Jadi kayak, oke apakah ini for everyone gitu dan and oke apa ya, gimana cara melengkapinya dan oke. ngebalance-nya Jadi mungkin gitu? cerita dulu, kenapa jadi musisi gitu ya, Oh karena ya semua dari situ perjalanannya dulu. dari Cari Ilmu sebenarnya. Oh Jadi iya ya dari situ jadi dulu ya. pas pandemik Mhm. pas pandemik tuh sebenarnya kita kebingungan. Iya Kebingungan karena biasanya segmennya kan, offline yang tatap iya muka, iya. banyaknya korporasi-korporasi, Ah hah. publik juga gitu ya. Tetapi kemudian, pandemik terus akhirnya banyak project cancel dan sebagainya dan akhirnya memang terjadi, ini ya, terjadi, pivot, terjadi, eee perubahan gitu, di mana yang awalnya tadi offline menjadi bentuknya kayak, video based learning gitu ya, LMS kita sebutnya learning management system gitu. Nah, makanya akhirnya Cari Ilmu tuh banyak produksi video-video tuh, Mhm. banyak syuting gitu ya, terus sampai akhirnya, kenalan sama, produser gua, yang di musik, Mbak Endah gitu, di mana, Mmm. waktu itu beliau bantu untuk dalam pembuatan ininya, pembuatan, konten-konten Cari Ilmu gitu. Jadi saat itu, Mbak Endah dari Endah Enresa kan karena pandemik ya, dia sebagai musisi juga vakum ya, vakum manggung gitu. Terus Iya. akhirnya ngambil kerjaan-kerjaan sebagai ini, sebagai, pembuat, konten-konten video juga gitu. Terus sampai akhirnya gue bilang, "Mbak, gue kok ada keresahan." Mhm. "Apa nih keresahannya?" Gitu. "Kok kayaknya, kalau gue ikutan training atau bahkan training Cari Ilmu sendiri, Mhm. ketika lagi istirahat, itu yang diputar tuh lagunya tuh lagu-lagu yang dari YouTube, yang Mhm. jelas-jelas sebenarnya peserta gue tuh kan bayar, gue dapat Iya, penghasilan dari situ, tapi kok betul. gue kayak ngambil hak orang lain yang punya lagunya Iya. untuk itu dan itu dianggap praktek yang wajar oleh semua lembaga pelatihan. Semua deh, bukan hanya Iya. lembaga pelatihan.
kantoran, perusahaan lagi Iya. meeting-meeting, lagi break atau apa kan pasti suka nyetel-nyetel lagu dari YouTube dan sebagainya. Bener Kalau emang bener. sifatnya nggak berbayar, kita nggak monetisasi masih nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita Bener. lembaga pelatihan yang ujung-ujungnya pesertanya berbayar, terus Mhm. kita pakai lagu orang, ini kan harusnya kan kita bayar gitu, Iya. harusnya gitu. Terus kemudian sampai akhirnya, wah Mas Ican punya itu ya, keresahan begitu ya. Iya, karena gua Iya. ngerasa ada hak orang yang gua langgar nih kalau gua Iya. pakai lagu-lagu YouTube. Nggak etis Nggak kan? etis, Bener bener, kan gua bener. nerima pembayaran gitu. Terus Mhm. sampai akhirnya, eee, sama Mbak Endah kayak, kenapa nggak bikin lagu sendiri nih Mbak?" Gitu. Eh. Bikin official soundtrack-nya Cari Ilmu, judulnya Cari Iya. Ilmu. Terus kemudian gua kayak kayak kirim-kirim portfolio gua nyanyi pas waktu zaman di kantoran. Karena Heeh. dulu pas waktu di kantor tuh kan suka ada ajang-ajang kompetisi nyanyi tuh, kayak Idol, Got Oh. Talent dan sebagainya. Nah, kebetulan menang, ada portfolionya. Inilah ya, jadi ada kesempatan tapi ada skill juga tuh yang Iya. di-offer. Nah, ternyata ketemu, Mbak Endahnya Mhm. suka gitu. Mhm. Terus kemudian kayak, ya udah, aku mau produserin lagu Cari Ilmu tapi Mas Ican yang nyanyi gitu. Karena this is your story gitu, Oh. judulnya Cari Ilmu. Terus akhirnya ya udah itu, kita rilis di 20 Mei Mhm. tahun 2021 pas Mhm. lagi Hari Kebangkitan Nasional Wah, gitu. cakep. Terus akhirnya, ya udah sampai akhirnya, diterusin nyanyinya, Mas Resa ngelihat, kok Mas Resa suaminya Mbak Endah ya, dari Mbak Mhm. Endah dan Resa, dari Endah dan Resa, terus bilang, "Mas Ican punya talent di nyanyi," gitu ya. Mhm. Terus, senengnya mereka sama aku tuh orangnya mau belajar, orangnya mau cari ilmu terus, mau apa, nggak cuma mau tahu beres gitu, tapi bener-bener mau ikut terlibat gitu dalam Mhm. prosesnya. Jadi mereka mau jadi produser, Mhm. produser dari musiknya gitu. Terus ya udah akhirnya keterusan sampai sekarang dan connectivity-nya atau ketersambungannya tadi, branding Cari Ilmunya makin kuat. Iya, Karena punya lagu betul. sendiri. Heeh, Betul. terus semuanya kayak para peserta, para trainer, bahkan kemarin ada gathering trainer itu kayak, "Wah, anak saya tuh sampai tahu lagunya Mas Ican tuh yang Cari Ilmu," gitu. Jadi kayak, wah gitu. Oh. Jadi ya ternyata ya itu brand brand value-nya naik, itu jadi unique value proposition kita juga gitu. Mmm. Terus, kemudian ya akhirnya kita kemarin misalkan bikin event-event kayak Cari Ilmu Festival, yang Mhm. kayak job fair, ada konser musiknya juga gitu. Jadi ya Mmm. akhirnya tetap ada ini sih, ada saling saling membantu gitu, Iya, saling melengkapi ya, saling saling melengkapi, balance. bener. Berarti kalau di netizen nih sekarang yang lagi nonton dan punya passion yang mirip-mirip kayak Coach Ican gitu, Mhm, ada yang di bidang seni sama ya di bidang mhm. korporat juga gue tetap mau It's okay, pertahanin nih. nggak apa-apa Gak apa-apa nggak lanjut apa-apa. aja Karena karena iya, iya peluangnya tetap siapa tahu tetap datang bisa aja ya. complementing gitu dan Hmm, satu sisi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru di usia berapapun sih. Itu iya. yang jadi gini, kalau dulu, angkatan misalkan kakek nenek kita gitu ya, yang Heeh, lagi baby boomers gitu, heeh. itu kan mereka, setia tuh ama yang namanya satu perusahaan gitu. Mhm, Jadi dari ya ama Gen X lah ya, dari awal mereka berkarir sampai pensiun, heeh, misalkan 30 tahun gitu ya, heeh. itu kayak kerjanya di situ terus. Iya, Setia, loyalnya sama satu perusahaan. iya. Nah, terus kemudian di generasi gue misalkan, di Heeh, Gen Y, heeh, milenial, heeh, gue udah mulai nggak setia sama perusahaan, heeh, pindah-pindah. heeh. Tapi gue tetap setia sama profesi gue. Kalau gue bankers, Ah, gue pas pindah bankers lagi. ah Kalau gue jurnalis, gue pindah jurnalis lagi. Kalau gue ngertinya IT, pindahnya IT lagi. Itu tipikal generasi milenial, ah Gen Y. Sekarang di heeh. era apa Gen Z dan sebagainya itu udah nggak bisa. Kita udah nggak bisa setia sama perusahaan, kita nggak bisa setia sama profesi Profesi. kita, tetapi kita harus setia sama value kita. Ah, Value that's kita. the Jadi harus ya, punya multi skill. mhm, Jadi ketika misalkan ternyata kebutuhannya, oh bukan sebagai IT, ternyata ada kebutuhan di digital marketing, kita bisa digital marketing. Kita bisa mmm, public speaking juga. Oh kita bisa, ya tiba-tiba jadi penyanyi, jadi presenter gitu. Jadi sekarang tuntutan skill itu harus, multi skill, itu tuh udah ini banget, udah keras banget gitu, termasuk di company gitu ketika mhm, mereka rekrut misalkan video editor gitu ya. Wah, iya, itu tuh harus yang udah bisa all in tuh, bisa semua iya, gitu. Jadi pasti mereka akan lebih pilih yang punya multi skill-nya banyak. Makanya kenapa di era sekarang Gen Z kita setianya sama value. Value-nya apa? Value ah, pembelajar, bener bener value bener, yang suka cari ilmu, value terkait nilai-nilai baik, perusahaan juga gitu. Jadi udah oh, biasa banget kan, kayak tadi misalkan nyari apa, guru dance gitu kan, dia iya, udah nggak sama perusahaan nih kan, dia banyak
tadi ya, banyak Heeh, ini, banyak linknya, banyak banyak, tempat banyak gitu tempat kan. buat ngajar, Bener, buat iya ngajar. iya. Jadi emang udah eranya kita harus sekarang tuh loyal with our values. Our Mmm, values ya di sini ya pasti values baik ya, yang mhm akan mhm. bertahan tuh yang seperti itu. Udah nggak Mhm mhm. perusahaan, bukan lagi juga profesi. Oke, berarti kalau misalkan aku bisa interpretasikan juga nih untuk Mmm, viewers kita ya mungkin masih kuliah, bener. belum lulus dan belum belum waktunya nyari kerjaan. Nah, ketika mereka kuliah ini kan tetep aja mereka harus, memproyeksikan ke depannya dong, Mau mau apa? apa, mau Mhm. ngapain. Jadi mereka pun sendiri juga sebaiknya jangan ninggalin hobi-hobinya ya. Jadi walaupun tetap kelas, tetap ada juga di luar kelas harus, investasiin waktu untuk kembangin hobi-hobi dan juga ya bakat-bakat seni lainnya gitu ya? Bener bener. Ah, Jadi, kalau aku nih punya prinsip dalam bekerja tuh prinsipnya orang Jepang, heeh. namanya tuh ikigai. I know Tahu that, ya? You know ya? yes. Jadi kayak, kan ikigai itu kita ngelakuin ya bisa bisa happy banget kayak tadi Mhm, datang kerja mhm, gitu kan, itu karena kita ngelakuin apa yang kita suka, kita kuasain, bermanfaat buat orang lain dan dapat penghasilan gitu. mhm, Nah tadi yang tadi Ale bilang kayak, gue, ya kalau emang punya hobi, ya jangan ditinggalin ya, tekunin aja. Karena kita nggak pernah tahu, kali aja hobi itu tau-taunya yang menjadi sumber penghasilan kita dan bisa bermanfaat ke mmm, orang lain gitu. iya, bener Heeh, bener, jadi ya itu ya part of the ikigai tadi, yang memang kadang nggak semuanya bisa arahnya mendapat ikigainya gitu ya. Kadang, mhm, banyak orang yang kayak ngelakuin pekerjaan sebenarnya dia nggak suka gitu kan, terpaksa harus mhm, ngelakuin gitu ya. Banyak juga yang seperti itu, atau mhm, mungkin hobinya belum bisa ngasilin mhm, gitu. Jadi kalau menurut aku tuh terutama yang para ini ya, para para yang masih, kuliah atau mhm, baru fresh graduate dan mhm, sebagainya gitu ya, terbuka aja memang sekarang dengan apa, dengan kesempatan yang ada depan mata gitu, mmm, gitu. Jadi banyak explore dulu karena kita setianya tadi bukan ke satu profesi tertentu atau ke iya, satu perusahaan misalkan, "Oh gue maunya jadi PNS, oh gue maunya kerja di bank ini yang besar," gitu, "gue mau heeh, apa," gitu, atau perusahaan BUMN gitu, enggak gitu. Tapi mmm. ya, eee, our values tadi, Iya iya gitu. iya. Dan ini bukan berarti dari generasi-generasi sebelum itu tuh caranya salah, tapi lebih kepada sekarang zaman udah berubah, kita harus adaptasi Kompetisinya seperti lebih itu. ketat. Iya, kompetisi Mhm, lebih ketat, bener. bener bener bener. Dulu mungkin agak aneh kalau kita ngelihat zaman orang tua kita atau zaman kakek nenek kita, lulusnya arsitektur, kerjanya di bank, Iya, rada nggak aneh. nyambung Tapi lagi, yang sekarang sekarang udah ternyata biasa. normal, iya. Bener. Makanya pas ini teman-teman yang masih kuliah, masih belajar, jangan tinggalin hobinya, jangan tinggalin peluang-peluang lain, tetap lanjut aja ya. Bener, dan terus ini sih, kebiasaan ini sih, kebiasaan cari ilmu itu yang kurang banget ya, terutama Mhm. di Indonesia lah gitu Iya. ya. Karena gimana pun juga, kayak kebutuhan untuk mencari ilmu, pendidikan, personal development, personal growth itu kan dianggapnya udah kalau di piramida tuh yang tertinggi gitu ya. Di bawahnya pasti masih sandang pangan papan gitu kan. Maksudnya masih inilah orang kalau apa, kalau ada uang pasti lebih prefer ya untuk kebutuhan pokok dulu gitu, Mhm bukan yang mhm. beli-beli training gitu ya. Kalaupun Mhm. ada yang tadi yang kayak gratis dan sebagainya gitu. Tetapi ini bukan masalah gratisnya, Mhm. dikasih gratis aja belum tentu orang mau gitu, Iya, bener bener iya bener, kan? iya. Heeh, belum tentu orang mau, belajar, orang mau cari ilmu. Nah ini yang jadi PR sebenarnya. Mhm. PR terutama gimana caranya, kalau Indonesia mau, menuju Indonesia Emas tahun 2045 gitu ya, Mhm. sebenarnya adalah tadi, mentalitas kita terutama dalam, karakter maupun dalam personal development atau pencarian ilmu tadi. Yes Itu yang yes harus yes. direformasi gitu. Iya, wah mantap. Anyway, aku Yes juga yes. notice selain hobi dan passion di dalam nyanyi, aku notice Coach Ichen juga ada passion dalam menulis nih. Jadi guys, tada! Ah. Ini adalah buku yang sudah dirilis oleh Coach Ichen, judulnya Forgiving. Ini tuh menarik Forgiving, banget. benar. Kalau ada yang mau beli langsung coba di googling nih beli di mana atau bisa DM ke Coach Ichen langsung ya kalau mau pesan Benar ya. benar. Aku coba bacain sekilas nih ya netizen ini, ini lucu banget, lucu, Aduh. bukan lucu, menarik banget. Ya nih, Thank you thank you. Ican sebagaimana kita pada umumnya tertimpa banyak sekali nasib buruk. Oh no. Oh, Dua yang terburuk kalau boleh dibilang demikian adalah pembunuhan atas ibu yang sangat dicintainya dan penyakit langka yang dideritanya selama lebih dari 30 tahun. Penyakit bernama hypokalemic periodic paralysis mhm, yang tadi sempat dibahas ya yang dan langka. Mhm. dan ini di paragraf pertama sinopsisnya aja udah bener-bener tertampar dengan keadaan, "Wah, buset ini serius?" Ya ampun, Iya, tapi dengan, momen-momen seperti itu bisa bangkit dan
bikin cari ilmu dan seterusnya. Ini menarik Mhm. banget. Kalau if you wanna get to know Coach Ichan a little bit more, please buy this book and read it. Read it in your spare time. Read it before you sleep. Read it when you're on a train. Pokoknya baca. Oke? Baca. Oke, thank you. Dan musiknya banyak diambil dari buku juga, lagu-lagunya. Woo! Oh my god. Heeh, Oh my jadi god. kayak ada apa, lagu-lagunya terinspirasinya dari pribadi kan, itu ada di buku Yes, juga, yes. gitu. I'm so proud of you. Padahal Thank walaupun you. walaupun baru kenal bentar banget, tapi kayak Heeh. oh my god, I'm so proud. So slay, so Thank you slay. thank Wow. you. Yuk kita sekarang bahas berangkat dari yang tadi background Coach Ichan dari pendidikan dan semua Mmm, motivasi-motivasinya kenapa why are you here now. ya. Sekarang aku pengen bahas yang lebih lanjut dan lebih spesifik nih, Oke, apa Coach. nih? Nah, tentang minat generasi anak muda dalam berbisnis ya. Kita Oke. akan bahas lebih ke situ. Akhir-akhir ini nih ya, menurut data yang kami kumpulkan di Tenggara nih, dari data Kementerian Koperasi dan UKM dan Mhm. hasil survei dari Center for Strategic and International Studies aka CSIS, sekitar 70% anak muda Indonesia tuh saat ini ingin menjadi pebisnis, Ya. menjadi entrepreneur ya, 70% lah kira-kira. Jadi Banyak kan ya? Mmm. banyak dan peningkatan jumlah bisnis anak-anak muda juga kelihatan banyak banget dan terlihat dari jumlah eee pesanan GoFood tuh kalau ngeliat tuh kayak, wah makanan makin banyak ya kan, di GrabFood juga, oh makanan toko-toko makin Iya. banyak gitu. Kemudian yang open PO apa segala Mhm. macam itu udah makin banyak. Thrifting juga, Bener tempat ngopi juga makin banyak bener. yang kopi-kopi lokal yang baru. Itu aku bangga banget Mhm karena ya kita jadinya beli kopi lokal kan, bukan kopi mhm yang dari franchise luar negeri terus mhm, nih gitu. bener. Itu keren banget. Hanya saja memang dengan tren seperti ini pun juga ya ada banyak tantangan-tantangan dan peluang lainnya juga nih yang mungkin akan Mas Ican bisa berikan petua-petua supaya menjadi tips gitu. Dan ini sebuah concern yang lumayan lagi dilihat banget sama anak muda. Apalagi ya namanya masih muda kan pasti kan memulai bisnis itu kan ada trial and error-nya ya. Jadi ini menarik banget nih untuk dikupas lebih banyak nih di Tenggara Talk hari ini, Coach. Menurut Coach Ican, dari trennya ini dulu deh. What do you think about the high trend? What do you think about the high interest on business ini Mmm, nih? Karena ini berbeda dari sebelumnya. Mungkin milenial awal nggak ngeliat seperti ini iya, ya, masih pada masing-masing mau kerja mau gitu ya, kerja, mhm, mau cari comfort zone, iya apalagi generasi baby boomers ya, iya kayak bisnis tuh riskan banget iya wah iya gitu. bener, Sekali yang ngasih bisnis ke cucunya atau anaknya langsung nanya, "Profitnya mana?" gitu. iya Padahal nggak bisa gitu sekarang. iya iya, So what do you think about this trend now? oke. Mhm. Ini, sebenarnya data yang tadi ya menunjukkan kalau, Gen Z gitu ya mau jadi Mhm. pebisnis itu sebenarnya nggak aneh sih karena Iya. generasi Gen Z ini kan tipikal mau yang apa, ya fleksibel, butuh kebebasan waktu gitu Iya. ya. Terus kemudian juga, eee, ya sangat concern sama mental health issue gitu ya. Mhm. Harus dong. Toxic di perusahaan tuh kayaknya, Iya, harus udah nggak tahu mau gitu kan. sekarang. Jadi ya bisa dibilang kayaknya di antara semua apa, kalau dibandingin gitu, suruh Mhm, milih gitu ya, mhm. jadi karyawan atau jadi pebisnis, kalau di Gen Z pasti tadi ya prefer-nya jadi pengusaha karena tadi Yes. tipikalnya memang mau cari kebebasan waktu gitu, Mhm, cari kebebasan lah gitu ya. mhm. Nah, di luar memang cari kerja susah gitu ya, saingannya makin banyak dan apa, kesempatan atau loker-lokernya makin dikit gitu ya. Mhm. Nah, ini sih sesuatu yang wajar banget dan kalau dibilang jumlah persentase pengusaha di Indonesia itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara maju gitu ya, itu masih rendah banget gitu ya. Kita tuh masih sekitar, 3,2%-an lah gitu. Mhm, mhm. Jadi memang apa ya, kebutuhan untuk adanya apa, pengusaha-pengusaha baru tuh sebenarnya, bagus banget buat suatu negara gitu ya, karena pastinya juga penyerapan tenaga kerjanya akan lebih banyak gitu ya. Nah, cuma Mhm. memang untuk para Gen Z ini kan yang menjadi, apa ya, menjadi tantangannya itu adalah pengalaman, minim pengalaman untuk Mmm. memulai, bisnis gitu ya. Mhm. Jadi kalau kalau, aku sendiri lihatnya sebagai, Gen Z yang misalkan masih minim pengalaman, belum pernah kerja sama orang, terus kemudian mau langsung memulai bisnis, di mana Mhm. bisnis tentunya harus siap rugi ya. Iya, Jadi kalau pebisnis tuh memang syarat utamanya tuh udah dari awal tuh mau rugi gitu, iya. heeh, karena Boncos dulu ya. boncos dulu, karena memang,
untuk menjadi arah jadinya sukses itu Mmm, perlu melewati pembelajaran-pembelajaran dulu mhm gitu. mhm, Jadi kalau, aku sendiri kalau misalkan misalkan contoh ya lagi coaching gitu mhm ke para peserta di Cari Ilmu yang mhm. umurnya masih umur 21, 22, Iya, baru fresh graduate, terus dia kayak punya bisnis-bisnis, yang kecil-kecilan, ya mungkin iya. self employed lah sebutannya gitu ya, di online dan sebagainya. Aku selalu bilang kalau mau memang, fokus lebih dibesarin bisnisnya dan jatuhnya masih ngerasa minim pengalaman, Mhm. coba cari partner yang bisa ngelengkapin dalam hal wisdom-nya Ah, gitu. Dalam hal, yang ah, mungkin lebih experience, lebih punya pengalaman setidaknya di bidang tersebut, mmm. supaya tidak, mengalami kegagalan dari yang pebisnis sebelumnya gitu. Jadi itu bisa Oh, disiasatinnya seperti bisa itu bisa gitu. Nah bisa. selain itu tentunya harus cari ilmu terus gitu, harus cari ilmu terus karena Masuk. masuk, karena bisnis ini ya, segmen, pencari ilmu tuh yang banyak memang para bisnis. Karena pebisnis Mmm, itu tipikalnya pasti orangnya mau belajar terus. mmm, Beda sama karyawan. mmm. Karyawan itu pasti kalau ikutan training itu harus disuruh sama perusahaannya dulu. Bener 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 bener. Bener Nunggu ya? instruksi, Nunggu mohon instruksi. izin. Bener. Tapi kalau pebisnis karena mereka memiliki tantangan yang jauh lebih berat Mmm, karena, namanya juga pengusaha harus yes, mengusahakan semuanya iya, gitu ya. Jadi, yes. tuntutan untuk menguasai banyak ilmu manajemen kan, Mhm, itu banyak banget keuangan, operasional, dari sisi teknologi, networking, public speaking-nya, banyak pajak, perpajakan gitu ya, itu iya, legalitas, itu kayak banyak banget yang harus mhm, dipelajari. Jadi mau nggak mhm, mau para pebisnis tadi yang Gen Z misalkan itu tuntutan untuk selalu harus upgrade dirinya harus kuat, termasuk tadi punya mentor itu juga bisa, mhm. punya mentor, punya bisnis partner yang melengkapi gitu, terutama dalam hal minim pengalaman gitu. Itu sih, Al. I see. Jadi memang kalau in general pun juga nggak heran jadi ya kalau emang data tersebut menunjukkan 70% bahkan bisa jadi selama 5 atau 10 tahun ke depan naik ya minatnya itu Bener persentasenya. Jadi emang bener nggak heran karena mengikuti tren yang sekarang dan juga mengikuti perkembangan zaman emang, it feels like justru comfort zone-nya sekarang mulai self employed dulu gitu ya bener di generasi-generasi bener. baru dan akhirnya dapat tips-tips yang demikian rupa nih dari Iya, coach nih. bener. Dan termasuk tadi industrinya, karena Yes. balik lagi, perusahaan kan gimana pun juga selalu mau mencari cost efficiency, Mmm. ya. Sekarang kita dengarlah beberapa tahun ke belakang gitu ya, terjadi tech winter, banyak PHK di Iya mana-mana, itu, massal, itu kan kaget loh, ya kan, itu kan heeh, jadinya akhirnya ya jumlah lowongan pekerjaannya kan emang semakin sedikit gitu, bener persaingan semakin besar gitu. Jadi, bener, kalau aku misalkan ngobrol sama para teman-teman aku yang HR director, ada inilah ketua asosiasi HR dan heeh sebagainya, itu heeh, mereka bilang kalau memang kebutuhan atau tren ke depannya dalam pekerjaan employment itu nantinya pasti bukan yang, full time employee gitu, pasti mhm, banyak banget yang cuma butuhnya misalkan oke untuk jaga toko sistemnya shift aja, cuma mmm, dibutuhkan hari Sabtu sama Minggu gitu ya. mhm, Jadi, atau sifatnya tuh yang, project base gitu, mmm, bukan yang butuh yang full time mhm, full time employee yang sifatnya fixed cost, terus kemudian ketika, revenue dari perusahaannya itu turun mhm, gara-gara ini, persaingan atau ya inilah ya, digitalisasi dan sebagainya gitu, itu akhirnya ngebikin paling pertama di-cut itu cost-nya apa? People, iya, PHK lagi gitu. Jadi heeh, akhirnya ini, jadi chicken and egg juga gitu. Jadi mhm, makanya kenapa memang arahnya itu ujung-ujungnya nanti pasti lebih banyak pengusahanya, mhm UMKM, mhm, ya itu karena gitu. Karena emang manusia tuh ujung-ujungnya pembeli tuh mau lebih murah, mhm ya kan? mhm, Pembeli mau murah itu akhirnya mau nggak mau perusahaan berpikir untuk cari efisiensi kan, yes, gitu. Jadi akhirnya, ya mau nggak mau nanti kalaupun ada jadi pebisnis, pebisnis tuh mungkin nanti juga pebisnis yang nggak banyak orang. iya, Paling ya ujung-ujungnya memanfaatkan teknologi lagi gitu, AI dan sebagainya oh, gitu. heeh heeh heeh, Jadi memang tuntutan punya skill itu yang jadi penting. mmm. Oke, sekarang aku pengen tanya, Mmm, boleh nggak aku minta 3 tips, tapi kayaknya bukan tips ya, tadi banyak banget tipsnya, tapi lebih ke 3 skill. oke, 3 skill utama yang wajib. harus,
dicicil dari sekarang untuk Oke. dikembangin bagi teman-teman yang nontonnya masih kuliah nih. Mmm, Kan belum lulus tapi udah tahu nih kira-kira trennya 5 tahun ke depan tuh seperti apa. Jadinya mhm, kan ya fresh graduate nggak selalu langsung dapat kerjaan. mhm, Jadinya kan sambil dia melamar-lamar juga tetap harus kembangin skill lain dan juga siapa tahu bisa bikin bisnis kecil-kecilan. iya, Jadi kan how to make the business and how to keep it running sambil mhm. tetap nyari pekerjaan lain itu pas dia lulus nanti itu kan itu menjadi pertanyaan besar. Ya, untuk menuju ke sana 3 skill utamanya apa ya? Nih, sambil kan harus juggling untuk gua skripsian iya, Iya, gua les ini itu iya, sekarang gua juga harus memupuk juga kalau, buat bisnis kecil-kecilan nanti gimana ya buat jaga-jaga, gua nanti fresh graduate belum tentu dapat kerjaan tapi tetap harus ada pemasukan, benar. gimana? So how Ini how kayaknya curhat ya, coach? Le, ya? Curhat aku dan juga berkaca dari anak Gen Z Yang sekarang juga teman-teman yang Gen Z, lagi iya iya. curhat juga, Bener bener. benar. Ih, gimana? Oke, kalau aku tuh dari dulu Mhm, mungkin karena ngelihatnya dari bokap ya. iya, Jadi bokap tuh, kayak misalkan gue dulu, masuk matematik gitu ya. mhm, Itu tuh udah kayak kayak udah dikasih bisa dibilang direction lah gitu. Kayak, ambil matematik, financial mathematics, mhm, datanya nanti kuat. Karena iya, nanti kayak di masa depan kayaknya kebutuhan akan, financial mathematics dan, big data, data specialist gitu ya, data analytics tuh kuat banget. iya, Jadi itu, gue udah pupuk dari kuliah gitu ya. mhm, Nah, kenapa begitu? Karena, tahu tren ke depannya kebutuhannya tuh apa gitu, itu yang paling penting sih. Jadi ketika kita misalkan mau, belajar sesuatu, kita harus tahu nih, dari sisi, kira-kira demand supply-nya seperti apa gitu. Kayak mmm, misalkan contoh contoh ya, misalkan kalau beberapa tahun terakhir gitu ya, tahun terakhir ke belakang gitu ya, itu kebutuhan akan IT kan mhm, lagi tinggi banget gitu ya. mhm, Jadi, source-source IT, CTO dan sebagainya itu bisa dibilang, skill yang spesifik. Orangnya dulu belum banyak, misalkan berapa tahun yang lalu, 5 tahun lalu lah misalkan, dan itu talent yang, inilah, yang rare gitu, yang jarang gitu ya. mmm, Jadi akhirnya, banyak banget kayak orang-orang yang mau belajar training-nya tuh training IT yang bootcamp-bootcamp gitu, yang 2 bulan, 3 bulan gitu ya. mhm, Sampai akhirnya, ujung-ujungnya talent-talent IT ini jadinya banyak, terus totalnya terjadi tech tech winter tadi. Heeh, yang oh, akhirnya demand supply lagi. Mungkin, oh, secara secara apa, secara penghasilan udah tidak setinggi yang mmm, berapa tahun terakhir gitu, ya. Jadi kalau kita ngomong soal, kebutuhan kerja, ya kita harus paham tren sih ke depannya gitu. Mau oh, apapun, mau itu jadi pilot, mau jadi, tadi data, ya mmm, big data gitu. Kayak dulu, gua tahun 2005 mhm, pas memulai jadi sebagai, data analytics, itu talent-nya dikit banget, nggak ada, jadi nggak ada mmm, saingan. Jadi bener-bener very specialist, jadinya itu yang bikin jadi punya value gitu, heeh gitu ya. heeh, Jadi, balik lagi kalau soal skill, baiknya cari skill yang tidak tergantikan, yang tidak bisa digantikan sama AI misalkan gitu, sama oh, teknologi. ah hah, Contohnya apa? Misalkan, public speaking kita, mmm, eee networking yang sifatnya tuh masih butuh manusia gitu. Heeh, iya, itu udah pasti tuh satu. Terus kemudian yang kedua, ya namanya sekarang bisnis kan ujung-ujungnya soal jualan ya, yes, marketing. Ya eee, berarti belajar tuh digital marketing, heeh itu heeh, udah pasti kepake gitu. Ya udah pasti ilmu tadi ya public speaking, digital marketing, terus kemudian ilmu-ilmu yang spesifik tadi ya, mhm, misalkan, terkait terkait IT atau data atau bahkan ke industri-industri yang kita nggak kepikiran gitu. Misalkan apakah nanti ke depan akan baliknya tuh, eee, peternakan, perikanan, pertanian itu akan lebih naik lagi, itu mhm, bisa jadi gitu. mmm, Agriculture itu kan nggak pernah mati gitu, yang di mhm. mana kalau kita pikir-pikir sekarang minat anak muda mau jadi petani misalkan, itu udah Ih dikit banget kan gitu. ih kok kamu bisa ngebaca sih? Kemarin baru aja kita mewawancara tamu yang bahas Oh tentang ya? Oh pertanian gitu? dan terus Dicari ilmu ada soalnya. dia sampai nanya, Apa? "Iya kalau emang dibilang minatnya menurun ya anak muda sih ya bener nggak heran. Coba aku tanya Alia, Heeh Alia emang mau kerja di neraka?" heeh Gitu. Aku jadi kaget, "Hah heeh neraka?" "Iya soalnya jadi petani tuh kayak di neraka," gitu. heeh. Dia sampai bilang kayak gitu. Iya iya. Wah kok relate banget ya? Iya iya. Iya. Ya jadi ya ibaratnya, ya kayak gini deh, education tech yang Mmm, 2018, pas kan aku tadi perbankan kan, mmm, ketika ke education tech orang nggak bisa lihat itu. mmm.
"Ah, ngapain lu jadi trainer?" Mmm. Tau-taunya sekarang, oh ini ya maksudnya gitu. Iya iya Nah iya jadi iya. kita, kalau pebisnis tuh wajib yang namanya harus visioner, Iya bisa ngelihat gitu. iya. Makanya tadi yang para pebisnis, yang masih Gen Z, masih Heeh. muda, coba cari tahu gitu, banyak riset makanya, Mmm. seperti itu. Oh, Oke, kalau aku bisa rangkum mungkin 3 skill-nya itu yang harus disiapin nih untuk teman-teman yang masih, lagi juggling di skripsi dan juga mikirin, "Gue ke depannya mau ngapain ya?" iya Gitu. iya, Pertama, di public speaking-nya itu benar. terus diasah terus Networking, ya, yes. karena public speaking itu juga, nggak cuma berfungsi untuk kalau kita lagi presentasi, tapi juga Dapat di banyak rezeki, hal. dapat Iya, rezeki bisa kan? dapat rezeki Heeh, juga. Iya, kedua soal digital marketing. heeh, Bahkan meskipun kita bukan orang marketing tetap harus bisa market ourselves, market our bener. Personal products. branding juga, Yes. Yang ketiga itu dirangkum yang di lebih research spesifik deh, and development. boleh. Karena, dalam riset itu kan juga termasuk kita ngeriset 5 tahun ke depan itu yang dibutuhin apa, 10 tahun Bener ke depan dibutuhin apa. Jadi kita belajar dari sekarang untuk bener. those years. Yes, sama mungkin tambah satu ini ya, bahasa ya, Bahasa oh bahasa asing yes itu yes. kayaknya yang bisa bikin kita berbeda sama yang lain gitu ya. Mhm Kalau sekarang mhm. bahasa Inggris udah banyak, kalau kita punya kalian bahasa lain misalnya Mandarin Iya atau iya bahasa iya. Jepang atau apapun yang nanti arahnya kita Indonesia tuh kayaknya hubungannya bakal kemana gitu ya. Bener Kalau bener kita bener. punya punya skill yang orang lain nggak punya kan pasti kita yang lebih dipilih gitu. Iya, bener Heeh, bener. misalkan Mandarin gitu misalkan. Iya. Itu susah banget. Aku berusaha banget loh Coach Belajar untuk bahasa ya? belajar bahasa. Aku sempet les bahasa Perancis lama. Aku sempet Heeh, sampai kayak ikutan TOEFL yang dasarnya juga tuh yang heeh DAF, heeh. yang dasar banget kayak level anak SD lah. Iya iya. Udah oke, terus lupa lama-lama karena nggak Karena dipakai nggak jadi dipakai, ya bener. Sama gue sia-sia aku juga nih. belajar bahasa Perancis gitu. Iya, jadi itu penting banget, susah juga maintain-nya itu. Jadi Iya, kalau misalkan emang pada bisa, apa, alokasi waktu dan tenaga untuk language mhm, learning itu juga hebat sih skill-nya ya. dipertahanin Bener aja ya. bener, Wah, mantap. bener bener. Oke, itu tadi tentang, prospek ke depannya harus Mmm, maintain skill apa aja. Nah, ini untuk anak-anak pebibis mhm, pebisnis iya pebisnis muda ini ya, iya, menurut Coach Ican, pros and cons-nya apa? When you make a new business itu pros and cons-nya apa nih? Biasanya kan kadang, orang-orang happy banget nih, wah semangat bisnis baru, mmm, tapi tetap aja ada tantangan-tantangannya. Jadi mhm. kira-kira satu pro dan satu kontranya itu apa? Oke, Mhm. jadi, eee, dengan pro dalam artian banyak yang mau jadi pebisnis tentunya kan Ah ini, hah. baik dari sisi ini ya, iklim usaha, Ya. negara dan sebagainya gitu. Tetapi memang, balik lagi kalau misalkan tidak dibekali dengan mindset yang benar Mhm. itu bisa bisa bahaya gitu ya. Mindset yang benar Iya. tuh bahwa bisnis itu maraton, bisnis itu lari jarak jauh, bisnis itu, eee, ini apa, mau siap rugi gitu. Bisnis itu dituntutannya jauh lebih berat daripada karyawan gitu. Iya. Karena banyaknya yang jadi pebisnis itu salahnya di mindset awal gitu. Karena mereka tadi maunya Oh. kebebasan waktu gitu kan, maunya, Heeh. penghasilan setinggi-tingginya gitu. Nah, tetapi ketika dijalani, loh kok ternyata nggak seindah harapannya gitu jadi pebisnis Iya. gitu. Apalagi di Iya. awal-awal gitu kan. Nah, makanya, banyak banget bisnis-bisnis yang dalam 1 tahun pertama mungkin udah setengahnya udah tutup gitu Iya. kan. Jadi kayak kayak jadinya terkesan kayak musiman gitu kan. Nah Heeh. itu ya sebenarnya jangan ngomong sebagai kegagalan tapi pembelajaran gitu. Mmm. Jadi, aku pun dalam mendirikan bisnis tuh banyak banget pembelajarannya gitu. Mhm. Jadi nggak semuanya sukses juga Mhm. gitu. Cuman memang kalau ketika, menghadapi kegagalan tuh yang penting gimana caranya, kita belajar dan nggak ngulangi hal yang sama lagi sih. Ya jadi karena pasti pebisnis sesukses apapun pasti pernah gagal gitu. Mmm. Pernah pernah belajar gitu, gitu sih. Makanya penting sekali lagi apa, cari ilmu. Cari ilmu dari kegagalan ini, pebisnis lain. Bener bener Mhm, bener. Iya iya iya. Harus pinter-pinter dengerin dan juga, mencatat gitu ya, mengobservasi. bener. Kadang aku juga sering ngeliatin, aku scroll TikTok aja tahu-tahu Mhm, ada curhatan orang gitu berbisnis yang mungkin lagi kerugian atau habis ditipu sama mhm temennya. mhm, bener. Itu kan walaupun aku ya mengkonsumsi konten yang drama gitu, Heeh tetap heeh, aja ada pembelajarannya juga. Aku jadi was-was, "Oh iya heeh. ya besok-besok gue nggak akan bisnis sama temen deh." Iya iya Kadang iya gitu. iya iya Iya, iya iya iya. iya. Kadang jadi Teman, was-was sendiri. saudara gitu Iya, ya, malah jadi heeh. takut tapi setidaknya ada pros and cons-nya juga kan. Bisa aja karena enak sama keluarga sendiri tapi lama-lama
lama-lama ternyata, nggak profesional misalkan gitu ya ya, kan? heeh. Aduh, Iya iya iya. ya gitu. Jadi, Iya, harus terus-terus belajar dan nggak juga belajar dari pengalaman sendiri, tapi dari orang pengalaman bisnis lain, lain heeh. juga, Jadi biar kos belajarnya murah. itu dia. Biar murah karena, oh gini ya Iya. gitu. Kadang tapi kan orang suka ngeyel ya. Iya. Jadi tetap, "Ah enggak ah dijalanin sendiri," tapi akhirnya ternyata kerugiannya ada baru, "Oh ini maksudnya," gitu, gitu sih. Baru baru gitu, Baru ngeh, baru baru kepleset langsung, "Oh iya." "Oh ini ya kata kata mentor gue gini, Iya oh iya iya gitu." iya. Nah, Terus kemudian juga nih Coach, mhm, di tantangannya dalam ke depannya nih kalau dalam hal digital, mmm, itu tantangannya apa ya yang paling utama? Karena, kalau dari dulu misalkan dari 2010 awal itu kan tantangannya adalah mendigitalisasikan ya, kan. Misalkan, toko-toko tuh baru mulai punya IG, baru mulai punya, mhm Facebook, mhm, akhirnya belajar cara market di online itu seperti iya, apa. Tapi kedepannya kan that's not a challenge anymore, sekarang udah standar. Nah, bener, berarti di digital tuh sekarang apa nih ke depannya? Apakah tantangan berhubungan dengan AI atau malah hal-hal lain? mmm. Kalau kita ngomong soal taruhlah beberapa bulan terakhir ini sekarang Yes. tantangannya lebih ke e-commerce gitu ya, Ah. lebih ke marketplace gitu ya yang apa, Marketplace. di mana isu barang-barang produk dari, Cina gitu ya yang akhirnya nguasain atau ngerusak harga pasar gitu ya, yang akhirnya banyak banget, para UMKM lokal gitu ya, itu Mhm. kesulitan dalam menjual barang-barangnya gitu ya. Mhm. Jadi termasuk, ini para demo yang pedagang-pedagang di pasar, Mhm. contohnya pasar Tanah Abang Mhm. misalkan gitu ya, yang di mana mereka ngerasa, "Oh sepi nih," gitu kan, Mmm. sepi nih, di mana mereka, nggak bisa bersaing sama yang online gitu kan. Mhm. Jadi akhirnya meminta untuk penutupan, TikTok gitu kan, Iya, misalkan TikTok TikTok Shop Shop ya. gitu kan. Ya itu sebenarnya kalau aku lihatnya saat ini yang menjadi problem itu bukan dalam hal digitalisasinya, karena Mmm. digitalisasi tuh kayak udah banyak banget orang belajar digital marketing tuh Iya, udah kayak lewat ya. udah banyak gitu Udah ya, standar udah malah ya, standar gitu iya. pasti udah punya, toko online gitu ya Yes. di banyak e-commerce gitu ya, Yes. mau yang ijo, mau yang orange Iya. gitu ya, udah banyak gitu. Terus kemudian, eee, memanfaatkan sosial media juga, Iya. banyak ya, Mhm. tapi memang nggak banyak juga yang mengerti tentang mengoptimalisasinya kayak bikin ads, iklan gitu ya, Ah. atau sesimpel bikin, pengaturan-pengaturan di e-commerce gitu supaya fotonya bagus, eee, nama profilnya itu banyak juga yang kurang gitu ya. Termasuk mungkin dalam hal legalitas legalitas usaha, Ah. banyak yang misalkan, belum mendaftarkan merek gitu kan. Mmm. Jadi kayak banyaklah atau hal-hal basic basic lainnya yang kelewat lah oleh Mmm. para pebisnis UMKM, pemula. Mmm. Nah, cuman yang jadi problem yang paling concern tuh sebenarnya adalah terjadinya, perang harga Mmm. di bisnis online kalau aku ngelihatnya. Karena itu jatuhnya ngebikin secara distribusi tuh kayak distribusinya kayak Pareto gitu. Mmm. Pareto distribution tuh artinya kayak 80% penjualan tuh mungkin cuman oleh 20% penjual Iya, aja gitu. Jadi betul. pasti penjual-penjual yang di luar 20%-nya, 80%-nya tuh nggak dapet sales gitu, Bener nggak dapet kuenya dan itu kan bener. jadinya, bahaya ya terutama ke para UMKM lokal gitu. Iya. Nah kalau berdasarkan riset, kan aku kan kemarin ngebantu juga gerakan ada namanya revolusi lokal, ya revolusi lokal itu merupakan gerakan, non politik, NGO, yayasan jadinya ya, yang di mana itu, pengen menumbuhkan kesadaran kepada para, masyarakat sebagai pembeli maupun, eee, pebisnis sebagai penjual maupun regulator, Mmm. pemerintah gitu. Mmm. Untuk apa? Untuk lebih, mendukung usaha-usaha UMKM lokal gitu. Mmm. Jadi dari lokal, oleh lokal untuk lokal gitu. Karena kan sekarang prakteknya berbeda. Kayak sekarang di e-commerce misalkan, pasti buyer itu 90% lebih milih produk-produk luar negeri gitu, terutama Mmm. produk Cina. Kenapa? Alasannya, lebih Murah, murah iya, sama gitu, terlihat seolah didokumentasikan dengan bagus jadi kayak, "Ih menarik," lebih iya. bagus, lebih teruji gitu ya. Heeh. Karena ya nggak salah juga, karena yang, mungkin barang-barang yang lokalnya belum ada standarisasi misalkan, gitu ya, Mhm. standarisasi kualitasnya gitu. Kayak Mhm. contoh kalau kita makan kayak di restoran gitu kan, kalau di kafe kan kita
ngelihat standarisasi misalkan kalau di luar negeri kan ada, oh ini udah Michelin gitu ya, Iya udah iya kayak iya gitu iya. jadi yakin nih pasti enak nih, udah Iya, teruji. Nah itu kayak standarisasi, kalau itu ada di lokal pasti kan para pembeli, buyer untuk beli produk lokal kan pasti lebih percaya, gitu. Nah betul. itu seperti itu. Jadi perlu edukasi pastinya. Mhm. Edukasi dari sisi masyarakat untuk, kalau lu beli barang UMKM lokal itu sebenarnya lebih bagus untuk negara kita gitu. Iya iya Ya iya. uangnya nggak keluar lah ibaratnya gitu ya. Terus kemudian kalau dari sisi penjual yang para UMKM lokal ya tentunya basic-basic things tadi ya, termasuk dalam hal, legalitas, Mhm dari hal pemasaran terutama, mhm. dalam hal, production, packaging dan sebagainya supaya tetap bisa bersaing tadi, gitu. Yes. Nah terus kemudian kalau dari sisi regulator, tentunya pemerintah ini yang harus mendukung, UMKM lokal karena gimana pun juga, pada saat misalkan contoh resesi gitu, resesi ekonomi gitu ya, Mhm. mau itu tahun 98 gitu ya atau Ah, krisis-krisis aku subprime jangan sampai belum kayak ya? gitu lagi Oh, dong. Maksudnya pikir aku belum lahir takut. gitu. Aku udah Oh lahir udah lahir. alhamdulillah, tapi usia aku 2 tahun ketika Aduh tahu. 98 jadi kayak aku nggak inget Oh, apa-apa. iya iya. Usia 2 tahun cuma masih bisa Iya. sama makanan diemut, gitu. Iya, tapi ketika Iya terjadi krisis itu, yang iya. bertahan tuh adalah para UMKM Para gitu. UMKM justru, Iya, bener iya. itulah backbone dari negara ini gitu. Maksudnya karena Bener emang, populasi, bonus demografi yang besar gitu ya. Jadi bener. jadi ya mau nggak mau yang UMKM ama yang mana, yang lokal kan pastinya, yang Iya, harusnya didukung gitu. Nah makanya betul. kenapa regulasinya sekali lagi itu juga harus, dipermudah gitu ya untuk Mhm. para pelaku usaha UMKM ini. Baik dari sisi legalitas, dari sisi perpajakan, dari sisi tadi, dibantuin regulasi supaya tidak terjadi perang harga sama yang Mmm. barang import, thrifting Iya gitu, iya iya yang iya kayak iya. gitu-gitu. Jadi itu yang, aku ngerasa isu besarnya tuh sebenarnya di situ. Bukan lagi Mmm. soal, "Oh ini UMKM-nya belum digitalisasi nih," Iya iya bukan iya. itu, tapi ada masalah yang lebih besar gitu. Mmm. Ya terutama, tadi, dukungan terhadap UMKM lokal ini, Oh, jadi gitu. kalau untuk para pebisnis muda sekarang yang masih Mhm merintis, mungkin untuk opsi-opsi bisnis jangka panjangnya daripada mereka nge-franchise, buka buka toko franchise mhm dari, brand luar, mendingan kalau mau franchise ya franchise brand lokal, contohnya mhm. gitu. Atau misalkan, Iya, apa, daripada dia bisnis impor-impor gitu juga kayak misalkan, jualin ulang misalkan produk-produk yang impor. yang murah gitu ya, Iya mhm. murah mendingan ya udah jualannya sekalian produk lokal sekalian, Iya, sekalian tapi ber-value tapi ya, mhm bervalue gitu. Jadi mulai mhm. dari situ dulu untuk Bener pebisnis yang masih kecil ya, bener. and then mulai nyicil uang nabung buat, eee, mengokohkan legalitasnya. Itu kan butuh uang Bener. juga soalnya. Iya iya, legalitas Iya, ya butuh uang. Termasuk dari mhm, sisi pembeli kita juga sebagai konsumen ya, iya, sebagai konsumen kita juga ya support gitu, kayak bener misalkan aku bener. kayak contoh nih pakai, ya apa, baju, Yang outfit pasti lokal, lokal gitu. yes, ya ya ya, Ini aku, lokal gitu, terus sepatu iya juga. Jadi iya, kayak kayak udah mulai membiasakan gitu aja, supaya mmm, supaya ini ya, apa, ya saling saling ini, saling menolong tadi yang UMKM lokal tuh harus jadi tuan rumah gitu ya, bener jadi tuan bener rumah bener di bener. negaranya sendiri gitu. Iya, harus jadi tuan rumah, harus harus saling support dan saling ngingetin. Aku juga punya Mhm kok sahabat aku yang dulu dari SMA udah mhm mulai ngerintis jualan softland. mhm Dan itu juga butuh perjalanan lama banget sampai akhirnya kekumpul uang dan juga kekumpul demand dari mhm. pembelinya untuk, "Eh Kakak, kamu softlandnya BPOM dong BPOM dong," Di gitu. Bepomin, Iya, mhm, setelah berapa tahun baru BPOM dan itu baru juga aku ngeliatin, wah ini kenapa nggak dari dulu ya mhm kita mhm mikirnya. mhm. Terus pengetahuan kayak gitu juga yang Iya, kurang ya untuk bener pebisnis muda diakses gitu. bener. Semoga mungkin dengan netizen sekarang makin pintar juga bisa sama-sama Udah saling ingetin, iya, "Ini kalau buka bisnis tuh harus ada Bepom, BPOM-nya, harus ada license Haki, ini, haki juga, heeh, hak, gitu. apa, hak apa hak itu?" Kekayaan intelektual, Iya, heeh heeh. Hak tiba-tiba atas kekayaan nge-blank. intelektual, Maaf, heeh. It's tiba-tiba nge-blank. okay. Iya iya, yang kayak gitu-gitu tuh pebisnis muda harus mulai cicil juga, jangan asal, ini ya, tiba-tiba jual terus itu dapat cuan aja terus Iya, udah pulang gitu, enggak ya? mikirin juga branding-nya, Benar benar logonya, benar. gitu-gitu. Mmm, Jadi ya supaya kita juga nggak kalah sama yang ini ya, import-import yang punya dana yang lebih besar gitu, mhm mhm. kayak gitu sih. Nah, berarti kalau dari pihak cari ilmunya sendiri sebagai perusahaan Mhm, dan yang memberikan kelas-kelas, ini kontribusinya tuh apakah memberikan, pelatihannya sampai sespesifik yes itukah? yes. Jadi Contohnya tuh untuk kelasnya apa pelatihan aja? bisnis contoh misalkan, Heeh, legalitas usaha. itu ada kelasnya? Ada, terus Ada? ada dong. Terus Oh, kemudian kayak
pelatihan-pelatihan tentang financial planning untuk bisnis gitu. Mhm. Karena ternyata para pebisnis UMKM tuh kesalahan terbesarnya tuh nyampur gitu uangnya gitu, Iya, antara rekening pribadi iya, sama rekening perusahaan gitu iya. kan. Nah itu pengetahuan-pengetahuan itu penting banget gitu, Heeh. karena banyaknya kayak, oke ini ada omset masuk, padahal baru omset, belum Mmm. belum jadi profit, belum dipotong kos-kos gitu, Belum, iya. biaya tapi ternyata udah hambur-hambur, Heeh. kecampur juga, Heeh. terus ngerasa, banyak customer-nya tapi kok nggak untung gitu kan. Nah itu Iya. financial planning for business UMKM itu kita juga ada, pelatihan-pelatihan untuk kayak bikin packaging gitu, itu juga ada, Mmm. lengkap sih kita bisa dibilang, pelatihan Oh. bisnisnya, Jadi mhm. untuk Tax juga ada, untuk pajak, taxes ya, pajak. mhm. Oh, itu penting tuh. Iya. Jangan sampai nggak bayar pajak, Bener bahaya bener loh, bener. bahaya. Udah keburu pamer-pamer flexing, wow Iya beli Tesla nih pebisnis iya, muda, belum bayar pajak, wah bener. bahaya. Tapi sebenarnya kita ajarin juga supaya tax tax saving ya, Yes, heeh, penting itu iya, juga untuk tax berhemat saving, loh, heeh. Tapi yang formal ya, iya, yang legal gitu, oke. heeh, yang Iya, legal. Tapi tetap bisa hemat karena ya tax itu kan pengurang profit juga ya jadinya. Tapi tetap bener legal, bener. mhm. Berarti untuk para pebisnis muda nih untuk mengawal ya, mengawal perjalanan bisnisnya step by step-nya itu semua kelas-kelasnya tuh secara spesifik ada ya dicari ilmu ya. Jadi mungkin, bulan ini ambil kelas yang mana dulu, habis itu next step-nya ambil kelas yang tentang pajak gitu kan. Bener, Jadi bisa pelan-pelan, dikawal bisnisnya ya. Itu mhm, bentuk kontribusinya seperti itu ya? bener Nice. bener. Termasuk ya pendampingan after training-nya ya, Mhm itu mhm juga mhm. kita ada gitu, nggak cuma Mmm. pada saat training-nya. Kemudian nih Coach Ican, Apa tuh? kalau soal dari pemerintah nih, Mmm, menurut Coach tuh perlu nggak sih ada kontribusi lebih lanjut dari pemerintah untuk mendukung para Gen Z ini dan mhm, semoga Gen Alpha juga untuk membangun dan ngembangin bisnisnya? Karena kan tadi kan Coach sempat bilang, oke ini salah satu program pemerintah yang bagus nih untuk, kartu prakerja. prakerja, mhm. Next-nya nih harapannya apakah ada inovasi lain kah yang bisa bantu support dan kembangin, young business owners Mhm, atau, eee, apakah ada keluh kesah dari Coach Ican yang mungkin bisa bilang, iya, "Ah, kayaknya masih kurang nih pemerintah," support-nya, ya support-nya. regulasinya, Gimana gimana kontribusinya pemerintah kayak oke, in general, input ya, input in input ya. general. Oke, pastinya kalau yang namanya bisnis kan kita harus lihatnya dari hulu ke hilir. Ya, Yes. misalkan dari hulunya mungkin dari proses perizinannya Iya. harus jauh lebih, lebih cepat, lebih Ah, simpel ya, itu, perizinan-perizinan usahanya, itu pastinya perlu perlu, regulator tuh yang iya, ini. Terus kemudian perpajakan juga gitu kan, mhm. perpajakan gimana caranya untuk pebisnis baru UMKM untuk, ya dapat ini mungkin free free tax dulu gitu ya, karena belum tentu ngasilin gitu ya. Kan kalau sekarang mau untung mau rugi, rugi pun dipajakin kan gitu. Terus, apalagi dari sisi tadi, persaingan iklim usahanya sebenarnya. Makanya itu yang kalau aku tuh percaya kayaknya memang semua tuh harus harus dijagain, misalkan, eee, bottom ama high price tuh harus dijagain gitu. Kalau aku sih ngelihatnya gitu, Oh, terutama untuk produk-produk yang, apa ya, comparable gitu, bisa dibandingin gitu, mhm, gitu ya. Kecuali produknya produk yang custom gitu ya, kalau mau harganya tinggi sih ya nggak masalah ya, tapi kalau mmm. semuanya berlomba-lomba para penjual ini mau dapetin harga terendah gitu ya, itu kan jadinya bahaya, akhirnya jadi Pareto tadi gitu, Iya heeh. Jadi iya. memang harus ada, standar, oke ini minimum harga tuh kayak di marketplace gitu ya, untuk ini, untuk, tetap tetap sehat baik di online maupun offline-nya juga gitu, I gitu. Kalau see. misalkan semuanya oke, yang murah tuh hanya ada di online. Mhm. Online-nya adanya di contoh tadi TikTok gitu, TikTok Shop gitu. Kan akhirnya kesedot ke situ semua Iya, gitu. bener Jadi bener. jadi itu peran pemerintah regulator itu untuk yang menjaga harga tuh penting banget sih gitu. Mmm. Itu penting. Terus kemudian, peran lain tentunya pendanaan, jangan lupa financing, modal ya kan. Modal Nah itu, menjadi inilah, menjadi buah si malakama ya terutama ke para pebisnis baru yang modalnya minim gitu ya. Apalagi kalau yang para Gen Z gitu kan, pasti Iya. modal dari mana sih? Dari orang tua gitu kan, atau modal nabung dari ya jarang sih ya, cuman Jarang, syukur iya kalau orang tua bisa syukur. modalin, kalau nggak bisa Bener, nggak bisa iya gimana? bener, kan mau Iya. nggak mau kan akhirnya financing apakah itu,
kredit usaha rakyat, KUR gitu ya, kredit untuk, bisnis gitu ya, itu juga harus ini sih, harus, dibantu di situ, di-support. Cuman memang karena aku orang mantan bank gitu ya, jadi kan, dulu suka nyalurin Iya. kredit usaha juga. Cuman kan bank ini punya yang namanya manajemen resiko gitu ya, Iya. pasti lebih suka nyalurin kredit ke bisnis-bisnis yang sudah berjalan gitu. Bener, ya. Misalkan udah 2 tahun, 3 Iya, tahun dan udah jelas gitu. Nah iya. sekarang problemnya untuk yang baru gimana? Iya. Duitnya dari mana gitu. Nah makanya kenapa, peran tadi, eee, Kontribusi kontribusi pemerintahnya. pemerintah Mhm. termasuk kerjasama sama, kayak ini, lembaga-lembaga pelatihan juga. Iya, iya, iya. Kenapa kok lembaga pelatihan? Lembaga pelatihan kan itu tahu dari sisi, misalkan karakter dari founder-nya, terus kemudian dilihat dari, prospek dari bisnis usahanya. Jadi ada penilaian-penilaian lain yang bisa dipakai sebagai aspek dalam memberikan kredit gitu. Ya kalau Wah. kalau sekarang kan pemberian kredit dilihat dari financial statement langsung. Iya, bener. Heeh, apa untung ruginya gimana? Iya. Kalau untung prospek bagus oke pinjemin, kasih Heeh, kredit untuk ekspansi. Tapi heeh. untuk memulai itu gimana? Kan Bener. pasti yang dilihat apa? Karakter orangnya kan. Iya, terus kalau Makanya misalkan nanti dibawa kabur uangnya nah gimana? iya, jadi Iya. makanya makanya ini kredit untuk yang inkubasi gitu, yang baru Iya, tahap awal itu penting gitu. Nah iya. itu biasanya kerjasama tuh sama para sekolah-sekolah startup inkubasi Iya, gitu, untuk ngelihat, ah, ininya apa, I ngelihat, see. karakternya orangnya juga, Oke. capacity-nya orang juga. Jadi, itu penting sih karena kalau kalau enggak, ya masalah pemodalan ini akhirnya jadinya susah untuk, men-generate, UMKM baru gitu. Oh, oke. Jadi dari sisi kontribusi pemerintah sebenarnya udah ada, tapi harapannya bisa lebih diseriusin dan lebih perbanyak Diintegrasi lagi ya? diintegrasi. Karena Diintegrasi juga, sekarang tuh kayak iya. tersebar, kayak banyak masing-masing tuh Ah, swasta juga ada, heeh, pemerintah juga ada, heeh. cuman kayak, masih tersebar dan belum terintegrasi aja Bener, bener, gitu. bener. Sama kayak untuk yang tadi, yang contoh yang pekerja, Ah, itu balik lagi kan sebenarnya bagusnya kan terintegrasi antara iya. orang ambil pelatihan, setelah pelatihan dia kerja di mana kan gitu. Iya. Nah, tapi kan sayanya kan kepotong, gitu. Jadi integrasi, jadi di sini regulator juga harusnya tuh saling saling kerjasama gitu. Saling Iya. kerjasama untuk, hulu ke hilir, Pada ngobrol gitu. dong ya. Pada ngobrol dong gitu, heeh. Jangan sampai misalkan, oh yang ini, oh kita fokusnya pelatihannya aja, oh kalau ini kita fokusnya pendanaan aja, Heeh, oh kalau heeh. ini kita fokusnya perizinan aja kan, jadi Iya. nggak hulu ke hilir gitu. Jadi, semoga pemerintah bisa memberikan, sebuah framework yang mempermudah nih pebisnis muda tuh jalurnya kemana ya gitu, dan juga Bener, regulasi-regulasinya untuk, marketplace itu jangan sampai perang harga iya, sama soal dari harga luar. harga UMKM kita tuh jadi kalah terus, Iya, dan kalah pro selesai. lokal tadi ya, Iya, harus lebih revolusi pro lokal, iya, paham, paham, gitu. oke. Ya semoga ini harapannya didengar ya sama para orang-orang yang Amin, kerja di pemerintah. amin amin. Amin. Yakin apalagi ini mau ini kan, tahun politik nih, Nah, pasti ada ini dia. perubahan. Semakin panas nih diskusi kita Waduh, nih, panas sih. Coach. Semakin panas nih. Iya, aku pengen Oke, banget nih bahas lebih lanjut tentang pemerintah ya, mmm, apalagi kalau kita bahas tentang, tenaga kerjaan dan mhm, juga UMKM nih, Coach. mmm, Apalagi seperti yang kita sudah lihat, dari, kampanye-kampanye mereka ini mhm, akhir-akhir ini tuh visi misinya tuh, meng-include juga nih dari topik UMKM ya yes, kan. mhm. Ini tuh menjadi salah satu fokus perhatian yang, lumayan bakal jadikan bahan bertarung gitulah ya, jadi Bener, jadi amunisi gitu, senjata, jadi ya, senjata ya, aku yes, lagi nyari tadi katanya apa amunisi senjata ya, senjata. senjata, oh ya. Iya, senjata langsung buat Mhm, bertarung ya bertarung, kan di yes yes, pemilu. Nah, sekarang kita syuting ini, mhm, rekam podcast-nya bulan November ya. Aku kurang tahu akan dirilisnya kapan, tapi di mhm, November ini kita setidaknya sudah bisa lihat visi misinya yes, masing-masing. bener, Gimana kalau aku minta responnya Coach Ican mhm, setelah melihat visi misi para capres ini, capres mhm ini mhm, tentang UMKM? How? oke. Jadi sebenarnya ya udah inilah, udah nonton gitu ya, Iya, ketika ada debat-debat capres gitu ya, atau tadi, ya lihat lagi ya summary antara 3 capres ini heeh, terkait, pandangannya terhadap, UMKM gitu ke UMKM, depannya gitu ya. mhm, Kalau dari aku sih lihatnya gini, memang kita ketika memilih seorang, ini ya pemimpin gitu ya, uh capres tentunya kita harus tahu gagasannya, visi misinya apa yes, nantinya gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita,
lihat atau kita bandingkan antara satu sama lain, pasti semuanya mirip-mirip dan tujuannya sama gitu. Tujuannya sama, yaitu supaya ya UMKM-nya naik kelas, tadi ya pro lokal, emang ngedukung ekonomi Indonesia pastinya gitu ya, karena sekali lagi UMKM itu backbone, tulang punggung gitu ya. Jadi kurang lebih itu sebenarnya mirip gitu, pasti dari sisi adanya pendanaan tadi ya, kreditnya, dari sisi teksnya mungkin akan lebih dipermudah gitu ya, perizinan, komunitas, digitalisasi, ya kurang lebih semuanya ngomong hal yang seperti itu gitu. Nah, tapi kalau dari aku sendiri ngelihatnya untuk tips bagi para voters baru, Gen Z baru yang baru milih ya harusnya ya. Iya, jadi Pada baru nyoblos gitu ya. Nah, tips aku pilihlah capres nggak hanya lihat dari gagasan visi misinya, tapi yang penting itu adalah eksekusi. Weh, eksekusi. Eksekusi mirip kayak pebisnis. Bisnis itu juga kan adalah pasti kita sering yang namanya di copy paste ide kita sama kompetitor gitu ya. Wah, cari ilmu sering banget kayak loh kok ini mirip ya gitu. Karena emang itu sesuatu yang wajar di dunia ini. Di dunia konten, content creator, podcast apapun pasti kita kan saling ATM lah gitu ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi kayak dimodifikasi idenya, diambil idenya itu sesuatu yang wajar gitu. Nah, makanya untuk yang memilih capres ini, pemimpin ini juga harus dimaknai sebagai semuanya tuh pasti memiliki hal yang baik, tapi mana yang eksekusinya paling rapih, paling mendekati. Nah, itu lihatnya dari pengalaman sebelum jadi capres ini aja gitu. Rekam jejaknya. Mana rekam jejaknya, mana yang eksekusinya antara gagasan sama realisasinya paling mendekati gitu. Itu yang paling penting daripada kita misalkan milih yang taruhlah ada 20 gagasannya bagus-bagus tapi ternyata eksekusinya mungkin cuma berapa gitu. Kemarin-kemarin ya begitu Mungkin lebih milih yang misalkan cuma 5 tapi dari 5 4 kejadian gitu kan. Kalau aku sih lebih ngelihatnya yang tadi yang jago eksekusinya itu sih. Nah, itu ya netizen, tolong diingat-ingat kata-katanya sambil memilih dan juga sambil baca-baca beritanya, bukan berita yang terbaru, bukan berita yang sekarang, tapi berita yang 10 tahun lalu dia udah melakukan itu belum ya. Bener. Terdeliver nggak misalkan kalau yang capres A, ketika jadi gubernur gimana, ketika jadi menteri pertahanan gimana, gitu kayak gitu. Ketika jadi gubernur Jateng gimana, gitu aja. Kita lihat aja eksekusinya. Biar semakin seru gimana kalau kita sekalian skimming ya, review apa aja? secara general aja visi misinya masing-masing di UMKM ya. Kita bisa lihat bahas di layar langsung nih. Ya. Oke, untuk pasangan yang pertama dulu gak sih guys? Kita scanning aja. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nih poin-poinnya nih. UMKM laris dan pasarnya makin luas. Uhuy. Tuh ada poin-poinnya Spontan nih. Spontan. Uhuy. Oke. Iya, beberapa keywordsnya tuh tentang jemput bola, mengurus izin. Oke, jadi izin yang dipermudah tadi ya, iya, sesuai tadi ya. Oke. Mirip nih sama yang dibahas. Oke, ada bantuan modal juga. Modal tadi. Oke. Yes. Ada pelatihan, kemitraan, terus mengutamakan belanja dari cari ilmu tuh bisa masuk tuh. Cari ilmu jaya. Oke, canda guys. Oke, 4. Amin dong. Jaya terus ya. Kemitraan dengan korporasi dan UMKM. Apalagi tuh? Ada yang tentang ongkir produk UMKM keluar Pulau Jawa jadi murah. Itu menarik banget. Aku kadang-kadang penyetaraan. Iya, dengar curhatan dari teman-teman yang tinggal di Papua atau tinggal di Kalimantan. Ya Allah, ongkirnya mahal ya. Ke Bali juga kan ongkirnya kayak double dari di sini kan, jadi kayak wah kalau bisa. Tapi kalau kita ngomong soal ini ya, gagasannya Pak Anies itu ya, kalau di luar yang UMKM itu emang kata kuncinya tuh penyetaraan. Yes. Jadi makanya ini salah satu ininya, penyetaraan terkait tadi ongkir di luar ini ya, Pulau Jawa ya. Kemudian yang poin nomor 9 tuh, kemudahan melakukan sertifikasi halal. Wah, ini aku paham, ini dia sangat appealing untuk komunitas-komunitas tertentu. Benar, dan UMKM revolusi lokalnya juga ada tuh. Iya, jadi betul. Perlindungan dari pelaku asing ya kan.
Gimana menurut Coach Ican Harga murah. secara general setelah skimming Ini aja? oke sih, ini Oke ya? kayak men-summary apa yang tadi kita omongin sih. Nice ya? Banyak yang poin yang masuk, nah sekarang tinggal eksekusinya. Ya eksekusinya sambil Iya. kita riset-riset lagi ya sebelum-sebelumnya udah belum? Heeh. Oke. Oke, capres yang kedua, silakan. Lanjut. Waduh banyak nih. Wih. Aku baca rangkumannya dari sini ya. Dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meluncurkan kartu usaha startup. Terus Kartu usaha startup. Nah, ini mirip kayak zamannya ini ya Pak Jokowi ya, makanya kan Iya. cawapresnya. Iya. Nah, ya kan. Betul. Jadi di mana tipikalnya suka ngeluarin kartu ya. Hmm. Kartu Indonesia Sehat, Iya. Indonesia Pintar, kartu prakerja Iya. gitu ya. Nah, ini ditambah dengan kartu usaha startup gitu. Nah, ini menarik sih. Iya, Kartu iya. usaha jadi dalam bentuk kartu. I see. Oke. Mungkin dia berkaca dari kesuksesan Prakerja juga. prakerja Iya. jadinya mau di-apply dengan Untuk entrepreneur. Iya. Karena prakerja memang mayoritas fokusnya masih yang pekerja. Tapi kan nggak semuanya menjadi entrepreneur. Bener. Oke. Makanya dia bikin kartu khusus. Mhm. Wah, ini cari ilmu bisa masuk nih. Tetap ya. Aman. Selalu doa yang iya. baik. Terus kredit usaha. Kredit usaha startup dan kredit untuk para milenial akan lebih dipush. Kemudian BUMN sebagai motor pemberdayaan UMKM, memberikan bantuan dan insentif untuk membuka usaha melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat UMKM, digitalisasi UMKM, sistem pembiayaan alternatif UMKM melalui digitalisasi seperti program PNM Mekat, pembebasan pajak. Wah, seru nih. Menarik banget nih. 2 tahun lagi ya. Kalau bisa boleh 5 tahun gak? Ini lumayan wow Lumayan, ya gebrakan iya. nih pembebasan pajak selama 2 Ya tahun walaupun pertama. memang kalau sekarang pajak UMKM itu tetap ada ini ya, ada di dispensasi 3 tahun pertama itu 0,5% Yes. dari omset, itu juga sebenarnya sangat bantu sih, sangat bantu. Tapi kalau Iya. 0% itu lebih bantu lagi. Iya 0% ini Yes, loh. yes. 2 tahun pertama lumayan Iya, 0%, bingit. bener. Semoga kalau terpilih benar-benar dijalankan. Dijalankan, bener. Kan kalau kemarin kan PPN ini ya, Iya. rumah yang di bawah 2M tuh, yang Iya, baru dihapusin. Nah, iya. tapi sayang kok di akhir-akhir. Aduh. Oke, semoga ini kalaupun terpilih tidak di akhir-akhir. Iya benar. Ini tapi so far ini in general in the big picture lumayan oke nggak? Oke dong, Lumayan oke. oke ya? Kurang lebih tadi itu mirip, cuma memang ini lebih spesifik. Oh, ada kartunya gitu ya. Terus kemudian tadi ada juga perpajakannya gitu ya. Tadi ya kurang lebih mirip sih. Iya, ini bikin aku lumayan mulai jatuh hati nih kayak, bebas pajak, Iya. masa sih gitu. Bener. Biasanya kalau orang-orang PDKT aku udah mulai kayak, Iya. apa nih sudah mulai muncul rasa-rasa, aduh. Oke, Tapi nggak apa-apa, kita kan lihat dulu janjinya. bener. Oke, next pasangan selanjutnya. Capres ketiga. Capres ketiga. Ada siapa? Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Gimana tuh? Wow, coba ya kita skimming lagi ya. Kita Iya. scanning. Menciptakan lingkungan yang mendukung, memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk operasi UMKM dan rintisan. Strategi untuk keluar dari middle income trap secara inklusif dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM. Optimalisasi pasar halal nasional yang terintegrasi dan berstandar internasional, sekaligus mendorong ekspor produk halal. Menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik. Alokasi 50% anggaran belanja pemerintah dan BUMN untuk koperasi, meningkatkan kemitraan, meningkatkan porsi industri digital, meningkatkan peran pelaku usaha dan produk domestik dalam aktivitas ekonomi digital termasuk e-commerce, dukungan rintisan usaha digital startup dengan mewujudkan Indonesia yang subur digital. Subur bukannya tempat fotokopian ya? Bercanda, emang bener kan tapi Ada ya? tempat fotokopian, tempat Sumber ngeprint kan? Jaya bukan? Iya, Subur Jaya. Subur kan? Oh, oke. Aduh. Kemudian apalagi nih?
udah ya, Udah. dukungan rintisan, mau kemudahan Iya. pembiayaan, inkubasi dan seterusnya. Oke sih. Masih tetap mirip ya? Mirip tapi ini ada lebih spesifik juga Lebih ya, spesifik juga. detail gitu ya. Mungkin tadi kalau kita lihat yang pertama yang Anies gitu ya, itu, general gitu ya, Iya. heeh. Kalau yang kedua dan ketiga ini ada yang lebih spesifiknya, tapi kurang lebih Yes. sama sebenarnya. Kurang lebih Mhm. sama. Tapi seenggaknya kita bisa lebih ngebayangin ya visualisasinya ke depannya bakal seperti apa nih ekspektasinya kita gitu ya. Bener, kan ada yang tadi spesifik perpajakan, ada spesifik kartu, ya kan, kartu startup, gitu. Ada yang ini spesifik lebih ke, kalau capres ketiga tadi lebih ke, alokasi kredit, terus Iya. kemudian, dukungan terhadap, tadi, tempat gitu ya. Mhm. Ini tapi aku, lumayan mikir di poin nomor 3 ya, strategi untuk keluar dari middle income trap secara Nah, inklusif. middle Ini income trap itu apa? iya, itu Nah, itu aku definisinya. ngerasa kayaknya perlu menjadi pembahasan lebih Penjelasan, banyak oke untuk masyarakat umum oke. ya. Mungkin Nah, untuk kita sekarang yang suka udah baca-baca tahu, udah lumayan tahu iya, secara general middle income trap apa, tapi oke, kayak kalau kita yang belum bahas tahu, yuk. apa ya Oke, ini? jadi kalau dari namanya, Heeh, middle tuh tengah ya, iya, income, pemasukan, penghasilan, trap jebakan. Nah Jadi ini tuh maksudnya kan, kenapa jadi jebakan ya? jadi jadi memang, ya kelas menengah ini sering banget yang namanya terkena jebakan gitu. Jebakannya apa? Mmm, Yaitu ketika, naik penghasilan, pengeluaran juga ikut naik. iya benar benar. Nah jadi, makanya kenapa ini sebenarnya UMKM di sini sebenarnya ada erat kaitannya sama financial inclusion juga nih, literacy, Mhm mhm mhm. pengetahuan tentang perencanaan keuangan Yes. gitu ya. Jadi gimana caranya supaya yang tadi aku bahas tuh, pebisnis itu harus ngerti banget yang namanya perencanaan keuangan gitu. Iya. Jadi jangan sampai nanti ketika omsetnya naik dikit gitu ya, penghasilannya naik dikit, tahu-tahunya pengeluarannya langsung malah lebih kenceng daripada pemasukannya gitu ya. Akhirnya Iya. ujung-ujungnya, tidak ada saving, tidak ada investasi gitu ya. Jadi ya ujung-ujungnya, eee, ternyata jadinya berhutang gitu ya, karena Heeh. pengeluaran lebih tinggi dari pendapatannya gitu. Jadi Mhm. akhirnya larinya malah ke pinjol gitu ya, atau berutang usaha yang bunganya gede gitu ya, untuk usahanya yang tahu-tahunya usahanya nggak berhasil, bunganya lebih gede gitu ya. Itu Oh. yang sebenarnya yang, UMKM itu nggak lepas sama yang namanya financial, literacy gitu Mmm. ya, karena kan ujung-ujungnya duit ya, Bener bener gitu kan, bener. bisnis kan ujungnya duit ya, Iya. itu jadi kayak aliran darahnya gitu. Nah kalau cash flow-nya mati gitu ya, cash flow-nya terhambat ya tentunya bisnisnya juga juga jadi bisa gagal gitu, bisa selesai gitu. Mhm. Nah makanya kenapa pengetahuan, tentang financial inclusion atau, eee gimana caranya orang mengerti mengatur, perencanaan keuangan termasuk punya akses ke lembaga-lembaga keuangan itu penting gitu. Jadi itu nggak bisa ini sih, terpisahkan deh yang I namanya, see I see. tadi, financial inclusion kita sebutnya. Kalau aku bisa lihat berarti, semua pasangan nih tiga-tiganya sebenarnya tuh paham kalau ada masalah tentang middle income trap ya. Yes, Tapi mungkin yang cuma nyebut masalah itu di visi misinya secara eksplisit tuh baru pasangan yang ini heeh, dan yang juga, ketiga tadi ya? yang Mhm, ketiga gitu dan juga ngasih tahu "Oh nih masalah ini solusinya apa nih," kayak ada benang merahnya kayak mhm, langsung di satu poin gitu ya. bener. Ya 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 ya, itu mungkin jadi untuk orang-orang yang belum lulus atau masih kepo ini sebenarnya apa nih terminologi apa lagi, aku ada Iya. jebakan apa Tapi sebenarnya nih yang gitu pertama kan. kedua kan ada kata-kata pelatihan. Ada, Nah, jadi sebenarnya itu jadi sebenarnya itu di solusi situ, gitu, yes, sebenarnya mirip ya mirip sama-sama aja pelatihannya ya. itu, mhm. I see, oke oke, sudah terkupas lebih banyak. Terkupas ya. Jadi sudah, sudah, menentukan pilihan mungkin? Aku masih Kalau aku netral udah. dulu. Oh, Oh Coach udah udah? udah Oh, dong. Coach Tapi masih udah. luber ya, Oh, iya 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 langsung iya. umum bebas rahasia ya Bener, istilah. aku sebenarnya juga lebih prefer untuk orang-orang, keep it to yourself Yes, aja gitu. bener. Kalaupun emang punya preferensi ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai Iya. memicu Fanatik gitu ya, iya, ngerasa itu paling benar gitu ya, memicu heeh. itulah, Konflik, heeh, konflik. bener. Yang penting itu adalah jangan sampai nggak milih. Itu dia. Itu, karena balik lagi ya menentukan masa depan kita sebenarnya. Mhm mhm. Nih ya kalau dilihat tadi kan kesimpulannya masih tetap, kita ngelihat visi misinya lumayan mirip-mirip semua, Mhm, keyword-nya semua ada mhm, beberapa pasangan yang memang lebih mengunggulkan poin-poin tertentu. Tapi kalau dari Coach sendiri, sebenarnya untuk, sektor UMKM ini,
urgensinya di mana? Yang paling menjadi prioritas nih di bagian UMKM tuh harusnya yang mana nih? Yang tadi yang disebut sama yang nomor satu, Oke, yang mana yang tuh? soal tentang kanibalisme yang melindungi usaha lokal tadi dari asing, Oh dari perang harga. Itu ya. menurut aku yang paling paling penting gitu. Karena Mhm. ya ujung-ujungnya, sales kan, kita Iya mau iya tadi iya. merata tadi. Makanya ada kata kunci pemerataan gitu-gitu itu penting sih, Oke gitu. oke. Itu yang tadi revolusi lokal yang tadi aku sounding ya, bukan digitalisasi lagi gitu, itu cuma Udah. part of aja gitu, heeh. Tapi Mmm. lebih ke standarisasi, Iya perlindungan iya iya. perlindungan dari, untuk usaha lokalnya gitu. Itu Iya. yang penting sih. Itu Mhm. yang menjadi urgensi utama ya, prioritas Bener dulu nih. bener. Melindungi dulu pebisnis-pebisnis lokal Lokal. supaya enggak kalah dari Nggak kalah, luar. heeh, dan nggak jadi ini, nggak jadi, kapok jadi pebisnis ya. Iya Karena bener. mungkin mayoritas mereka menjadi pengusaha karena terpaksa gitu. Iya Heeh, iya. nggak ada pilihan lain gitu. Cari Iya. kerja susah gitu kan, mhm, Bener-bener. Ada beberapa temen aku juga yang udah lulus, nih udah lulus terus habis mhm. itu juga ya udah nyebar CV di mana-mana tapi emang ya gimana ya Belum namanya tingkat hokinya, pengangguran heeh, di Indonesia juga meningkat karena tinggi, populasinya segini. heeh. Tapi terus Lokernya nggak lowongan nambah-nambah, kerjanya heeh, begitu doang. iya, Jadi kan ya sekarang udah wajar untuk nunggu dulu dan nganggur heeh, dulu sementara. iya Terus kan jadi bener. kan biar dapat pemasukan biar ada uang ngapain jadinya? Iya Antara bisnis, jadi heeh, ngojek ngojek dulu dan bener. itu bukan sesuatu yang harus dijadikan hal yang malu ya. Itu Iya, bagus loh tetap ada bener, pemasukan. Tapi kan kadang-kadang ada yang buka usaha makanan, ada yang ngojek dulu, mhm, ada yang apa, jadi biar nggak gabut dulu deh. bener. Dan ini kan harus dilindungi orang-orang ini. Bener bener bener. Aku jadi emosi juga. Berempati sama teman-teman aku yang bener-bener banting tulang banget supaya Masih bisa ini ya, makan masih doang. Ya berjuang, ampun, heeh, kasihan gitu. iya. Nah makanya untuk Ah, orang-orang yang seperti itu, naikin skill diri dulu. bener Skill, bener. supaya apa? Supaya kesempatannya lebih banyak, Iya. gitu. Lewat apa? Ikut pelatihan di langsung. Aduh ini, di charge-nya berapa ini ya? Sama negara. Aman aman aman. Oke. Nah, untuk Mmm. menutup obrolannya kita nih hari Wah ini Coach udah Ican. ditutup lagi? Iya, nggak Wah apa-apa nggak bisa karena nih, masa baru 2 jam sih? soalnya aku rasa juga kita udah mengupas banyak banget nih dari soal, background Coach Mhm, Ican yang siap, inspiring banget, yang semoga bisa menjadi inspirasi anak-anak muda juga. sama-sama, Kemudian juga dari, keluh kesahnya Coach Ican tentang bisnis, tentang UMKM, sampai kita udah nge-review juga nih visi misinya, mhm, para pasangan. iya. Gimana nih untuk merangkum dan juga untuk, mungkin pesan penutupnya, apa ada yang mau disampaikan lagi oleh Coach? Kata-kata mutiara mungkin? Wih, berat nih, quotes gitu ya, Iya, kata quotes of the mutiara, day. oke apa ya, mungkin karena background-ku tadi kan dari ini ya, dari seorang trainer Yes, gitu ya, termasuk pebisnis trainer ya, pebisnis iya, training maksudnya. yes. Jadi, intinya kalau mau mengubah hidup, Mhm ya kita banyak cari ilmu gitu. mhm. Kalau mau mengubah hidup banyak cari ilmu dan jangan lupa untuk menentukan pilihan. Iya. Karena itu bisa, tadi berdampak sama hidup kita. Jadi jangan sampai, status quo kayak ya golput gitu ya, nggak memilih atau pasrah gitu aja gitu. Misalkan baru lulus tapi pasrah aja, bingung mau ngapain gitu ya. Tetapi ya kita harus bergerak lah intinya gitu. Iya iya. Bergerak ya lewat apa, lewat cari ilmu, banyak-banyak networking, banyak-banyak, riset tadi ya, itu yang bisa mengubah hidup kita sih, gitu. Oh, thank you so much ya Coach udah Sama-sama, thank you for wow, having me. aku sampai speechless gitu loh kayak, wah gitu. Iya 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 Iya, iya. akhirnya ngobrol ya, tapi 2 jam kalah loh kemarin sama Mentari 3 jam, oh ya. Berarti kita harus ada next topic nggak Oh nih? gitu, next topiknya di ini, di kafe itu, di Pamulang enggak? Enggak ya? Bisa jadi Bisa bisa bisa, jadi lanjut lanjut. bisa jadi. Berarti kalau sama Mentari juga nih kita ngebahasnya kucing. Oh iya iya bener. Iya, seru banget Coach, thank Oke, you banget udah thank you. memberikan waktu dan juga Sama-sama, banyak ide dan juga banyak, pesan ya untuk anak-anak muda. mhm. Semoga semua pesan-pesannya ini menjadi manfaat dan juga Amin. semoga didengar sama pemerintah ya, semoga didengar, diterapkan. Hayo hayo Yes hayo, yes yes. come on come on. Oke, thank you so much Thank you banget, Coach. makasih banget. Iya.
Alright, dan kalau gitu untuk yang nonton video ini, makasih ya udah nonton dari awal sampai detik ini juga. Jangan lupa untuk subscribe ke Tenggara Talk ya. Subscribe klik dulu dong, jangan lupa di-like juga videonya, dikomenin dong videonya, jangan cuma nonton doang. Kemudian kalau masih kepo juga untuk episode-episode lain bisa dicek-cek juga di page channel kita. Ada video yang macem-macem banget ya, ada yang ngomongin kesehatan, ada yang ngomongin kucing ya sama Mentari Novel. Ada juga yang ngomongin tentang olahraga, tentang korupsi, waduh macem-macem banget. Dan semuanya ini tujuannya tuh satu kok, untuk bikin teman-teman semua makin aware dan juga jangan sampai golput. Pilihan kita pasti menentukan hidup kita ke depannya juga. Jangan sampai golput guys. Alright kalau gitu aku pamit dulu, Coach Ican juga pamit dulu. Bye bye, see you di episode selanjutnya. Bye.